Awal kisah terlihat debu yang membumbung tinggi di udara. Mirai menatap bangunan di hadapannya. Ia memperhatikan buku catatannya dengan seksama, sementara para makhluk berjalan terpincang ke arahnya, menatap tanpa benar-benar mengerti apa yang mereka lihat. Di depan, berdiri seorang pria yang terus menatap catatannya tanpa bicara. Para makhluk itu tertawa riang, menganggap ini sebagai keberhasilan besar, sementara Mirai tetap diam, tubuhnya tak bergeming. Mereka perlahan mendekat, menatapnya dengan rasa ingin tahu, bertanya mengapa ia berada di tempat berbahaya seperti ini. Salah satu dari mereka mulai menanyainya, apakah ia teman dari seseorang yang baru saja tertangkap hari ini. Suara tawa keras menggema, mereka berkata bahwa sebentar lagi mereka akan menikmati santapan lezat dan Tuan Kraven pasti akan sangat senang. Mirai mendongak, jemarinya menegang, dan dalam sekejap, kepala para makhluk itu berjatuhan tanpa suara. Dalam gerakan cepat, ia melompat menuju lantai paling atas. Di salah satu ruangan, ia menemukan banyak tengkorak menumpuk. Dari bawah terdengar sorakan penuh semangat dari para makhluk yang bersuka cita karena akhirnya mendapatkan makanan lezat. Tuan Kraven memegang kepala Kyuho dengan tangan dingin, berkata bahwa kini mereka akan menikmati hidangan yang layak. Kyuho menatap salah satu tengkorak itu dengan perasaan ngeri. Semua makhluk berteriak, mengangkat tangan tinggi ke udara, bersorak dalam kegembiraan yang aneh. Langkah kaki Mirai menginjak lantai, menimbulkan suara yang menggema di ruangan. Salah satu makhluk berhenti dan menatap ke depan dengan bingung, sementara mata Kyuho membesar karena terkejut. Mirai menatapnya tajam, membuat para makhluk itu saling berbisik kebingungan, bertanya-tanya siapa sebenarnya orang ini, dan bagaimana mungkin para penjaga membiarkannya masuk. Tanpa banyak bicara, Mirai berbalik dan berlari cepat, meninggalkan mereka yang kini hanya bisa menatap lantai, menatap sesuatu yang tergeletak di sana tanpa mengerti. Kyuho menatapnya dengan mata yang penuh tanda tanya, sementara Kraven mendengar suara Mirai memanggilnya dengan nada sopan. Dengan tenang, Mirai mengangkat buku catatannya dan bertanya, apakah Kraven benar-benar berada di sini? Tatapan mata para makhluk itu menyipit. Mirai menjawab dengan datar bahwa ia mendengar pemimpin mereka seharusnya ada di tempat ini. Kyuho hanya bisa terpaku, tidak memahami maksud dari kata-kata anak muda itu. Kraven menatap Kyuho, bertanya apakah ia teman dari pemuda itu. Namun Mirai menjawab dengan tenang bahwa ia baru melihatnya pertama kali. Makhluk itu menatap Mirai dengan heran, bertanya siapa dirinya dan mengapa ia menyingkirkan para penjaga mereka. Dengan suara tenang, Mirai menjawab bahwa mereka terlalu mengganggunya. Wajah makhluk itu menegang, dan Kraven menatap Jeff sambil memerintahkannya untuk mengurus masalah ini. Jeff menatap para makhluk lain dan bertanya mau menu apa hari ini, dan Kraven menjawab dengan nada marah bahwa semuanya harus terasa seperti makanan hotel. Jeff melangkah maju, berdiri di depan Mirai sambil mengangkat senjatanya. Situasi menjadi tegang. Kyuho menatap dengan rasa takut saat senjata itu berayun, menghantam tubuh Mirai hingga terurai menjadi banyak bagian. Kraven tersenyum puas, dan Jeff berkata bahwa semuanya telah selesai. Namun sesuatu terjadi, sesuatu yang membuat mereka semua terdiam ketakutan. Tubuh Mirai mulai menyatu kembali. Potongan-potongan tubuhnya perlahan berkumpul, lengannya terbentuk lagi, dan tubuhnya kembali seperti semula. Jeff menatap pemandangan itu dengan wajah bingung, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dalam sekejap, Mirai sudah berdiri di belakangnya. Dengan suara datar namun menggetarkan, ia memperingatkan agar jangan membuatnya marah. Dalam satu gerakan, kakinya menghantam Jeff dengan kekuatan luar biasa, membuat makhluk itu terlempar jauh, menabrak pilar-pilar hingga akhirnya jatuh keluar bangunan. Kraven menatap dengan mata terbelalak, sementara Kyuho tak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Kraven mengepalkan gigi dengan geram, dan para makhluk mulai berteriak, memerintahkan untuk menangkap Mirai. Suara mereka menggema keras di seluruh ruangan. Namun, Mirai tetap tenang. Ia bergerak cepat, dan dalam sekejap, tulang-tulang beterbangan dari tinjunya yang menghantam udara. Makhluk itu tak mampu mengerti apa yang sedang ia saksikan. Mirai meraih sepotong tulang, dan dengan gerakan secepat kilat, ia menumbangkan salah satu makhluk. Kraven terpaku, tak tahu harus berbuat apa. Mirai menatapnya dalam, lalu dengan gerakan tangan yang nyaris tak terlihat, ia menyingkirkan makhluk lain. Tubuhnya bergerak ringan, meloncat membawa tulang itu di tangannya, dan setelah beberapa saat, ia berhenti, menatap tangannya yang perlahan bergerak ke samping. Kyuho menatap dengan keterkejutan yang mendalam ketika Mirai menarik sesuatu dari tubuhnya sendiri. Ia menggerakkan sesuatu yang menyerupai urat panjang dengan cepat, menghantam makhluk di hadapannya hingga terhempas ke lantai. Dengan tenang, Mirai membuangnya ke samping, lalu kembali mengulurkan tangan dan menarik sesuatu lagi dari tubuhnya. Dalam satu gerakan halus, 3 makhluk tersingkir sekaligus. Di perutnya tampak lubang yang segera pulih dalam hitungan detik.
Makhluk-makhluk di sekitarnya kini menatap dengan hati-hati, tak berani bergerak. Mirae menunduk, lalu menatap tangannya sendiri. Dari sana, sesuatu perlahan terbentuk. Sebuah bentuk menyerupai organ kecil yang bercahaya aneh. Para makhluk menatap tanpa memahami apa yang mereka lihat, dan dalam sekejap, organ itu melesat ke udara. Mirae menatapnya sambil menggenggam tulang di tangan, lalu menghantam organ itu hingga meluncur menuju tubuh makhluk lain. Serangan demi serangan terjadi begitu cepat hingga tak ada yang sempat bereaksi. Kepala para makhluk mulai berjatuhan satu demi satu, sementara udara dipenuhi suara benturan dan bayangan tubuh yang terpental. Ketika semuanya berakhir, Mirae berdiri tenang, menatap keheningan yang tersisa. Kraven menatapnya dengan wajah tegang, sementara Kyuho gemetar menyaksikan semua itu. Dalam hening yang panjang, makhluk itu berseru ketakutan, bertanya apa yang baru saja dilakukan Mirae. Namun pemuda itu hanya menatap dengan tenang. Dalam sekejap, ia sudah berdiri di hadapan Kraven. Dengan nada datar, ia bertanya apakah pria di depannya adalah sang pemimpin. Kraven menatapnya diam, tidak berkata apa-apa. Mirae menutup matanya sejenak. Kemudian makhluk itu bertanya, mengapa ia mencarinya. Lalu dengan nada tenang ia berkata bahwa ia mencari pemimpin karena mendengar kalau manusia zombie sepertinya yang mampu menyingkirkanku. Kraven menatapnya dengan heran, lalu menjawab dengan suara berat bahwa jika Mirae berani menghina mereka, maka mereka tidak akan tinggal diam. Mirae menunduk, tangannya mencengkeram bahu sang pemimpin, dan dengan nada dingin ia berkata agar jangan membuatnya kesal. Tubuhnya menegang, dan dalam sekejap, pecahan energi menyebar, membuat bagian tubuh Kraven terhempas ke berbagai arah. Kyuho menatapnya dengan kebingungan, tak mampu berkata apa-apa. Mirae berdiri di tengah kehancuran itu, menatap sekelilingnya yang sunyi. Mirae menatap Kyuho, dan sorot ketakutan terpancar jelas dari mata lelaki itu. Kyuho merasa ngeri, seolah yakin bahwa Mirae akan mencelakainya juga. Dengan napas memburu, ia berteriak keras, sementara Mirae perlahan menunduk mendekati lelaki itu. Mirae menunjuk buku catatan di tangannya, suaranya bergetar saat bertanya di mana Kraven berada sekarang. Pandangan Kyuho beralih, menatap lantai tempat tongkat logam tergeletak. Kyuho menatapnya dengan bingung, lalu menjawab tenang bahwa Kraven adalah zombie yang barusan ia kalahkan. Mirae menatap ke arah lain tanpa berkata apapun. Mirae menyadari semuanya adalah kesalahan besar. Ia berbalik hendak pergi, namun Kyuho berusaha menghentikannya. Mirae menatapnya sekali lagi, dan Kyuho yang ketakutan membuka mulut untuk berterima kasih karena telah menolongnya. Setelah beberapa saat, Mirae benar-benar pergi. Kyuho hanya bisa menatap punggungnya yang perlahan menghilang di balik kabut. Di luar gedung, Mirae menatap buku catatan itu lagi. Gambar Kraven telah disilang dengan pensil. Pandangannya menjadi sendu. Beberapa tahun yang lalu, dunia telah hancur karena wabah zombie. Ia berjalan perlahan di antara reruntuhan, kadang bertemu penyintas, namun hal itu jarang sekali terjadi. Sebagian besar manusia telah berevolusi menjadi campuran aneh antara manusia dan zombie. Mereka disebut zombies, dan keberadaan mereka membawa kehancuran bagi seluruh dunia. Mirae adalah salah satu dari sedikit manusia yang tetap bertahan sebagai manusia seutuhnya. Ia berdiri di depan sebuah makam, menatapnya dalam diam, menyadari bahwa sejak saat itu, ia menjadi zombie abadi. Matanya selalu dipenuhi kesedihan. Dengan suara pelan, Mirae meminta maaf kepada ibunya. Ia duduk di samping makam itu, bergumam pelan bahwa hari ini pun dirinya masih belum bisa mati. Di tempat lain, Kyuho berlutut diam hingga seseorang memanggilnya. Dongho dan Kyung mendekat, menatapnya dengan cemas. Dongho bertanya apakah semuanya baik-baik saja dan mengapa Kyuho tidak menjawab panggilan radio. Kyuho menjelaskan dengan ragu bahwa ia pikir Kraven tidak ada, jadi ia pergi memeriksa, namun malah diserang. Sang komandan mulai mengamati sekitar, sementara Kyung bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi di tempat itu. Dengan nada bingung, Kyuho menjawab bahwa seorang pria tiba-tiba muncul. Kyung terkejut saat mendengar bahwa ada seseorang yang bertarung sendirian melawan segerombolan zombie. Kyuho menjelaskan bahwa sulit dipercaya, tapi itulah kenyataannya. Komandan bertanya di mana orang itu sekarang. Kyuho ingin segera menjawab, tapi hanya teringat tatapan Mirae. Ia menundukkan kepala, berkata bahwa ia merasa takut. Kyung tak percaya bahwa orang yang dimaksud adalah seorang manusia zombie. Komandan menatap ke tanah dengan wajah terkejut. Kyuho menjelaskan bahwa pria itu hanya mengenakan sepatu olahraga biasa. Sang komandan berpaling, menatap ke kejauhan. Sementara itu, Mirae masih duduk di depan makam. Kyung menatapnya dari jauh dan bertanya, apakah benar pria itu yang mereka cari? Dongho menjawab dengan heran, mengatakan bahwa pria itu tampak seperti siswa sekolah biasa. Sulit dipercaya bahwa dia bisa menaklukkan begitu banyak zombie sendirian. Kyung tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Mirae.
Kyuho sendiri hanya bisa menatapnya dengan kebingungan yang sama. Tiba-tiba, Kyung mengayunkan senjatanya ke arah Mirai. Dengan gerakan cepat, Mirai menghindar. Tatapan mereka bertemu. Kyung tampak terkejut namun juga bersemangat, mengatakan bahwa serangannya memang ditujukan untuk menguji kemampuan Mirai. Kyuho berteriak panik menegurnya, sementara Kyung berpaling, menyadari ada luka di leher Mirai akibat serangannya. Kepala Mirai terkulai, namun tangannya perlahan bergerak ke arah lehernya sendiri. Kyung menatap dengan ngeri, sementara sang komandan bersiap menembak ke segala arah, bertanya apa yang akan dilakukan Mirai selanjutnya. Dengan ketenangan mengerikan, Mirai berdiri tanpa kepala, lalu tangannya merogoh bagian lehernya sendiri. Senyum tipis muncul di wajah komandan saat ia mengangkat kepalanya dan memasangnya kembali. Ia menatap Kyung dengan tenang, menyuruhnya untuk tidak ikut campur dan meninggalkan tempat itu. Komandan tidak mengerti maksud ucapannya. Kyung langsung menyerang lagi, tapi Mirai menangkis dengan cepat. Tubuhnya terhempas beberapa meter, namun ia segera bangkit. Kyung melepaskan tembakan beruntun ke berbagai arah, sementara kekuatan aneh mulai muncul dari tangan Mirai. Energi itu melonjak deras, menyerang balik. Kyung menatap dengan takjub, mengakui bahwa ia belum pernah melihat kemampuan seperti itu sebelumnya. Mirai menjawab tenang bahwa kemampuan itu cukup baik, dan Kyung, dengan nada percaya diri, menyebutnya mengesankan. Dari belakang, tentakel energi muncul dari punggung Kyung. Kyung menyadari bahwa Mirai selalu selangkah lebih cepat darinya. Mirai melangkah mendekat ke makam itu, berkata dengan lirih bahwa ia sebenarnya tidak suka melukai siapapun. Kyung melompat maju, lalu menerjang dengan cepat. Dalam sekejap, sebilah pisau menempel di leher Mirai. Dengan nada tajam, sang komandan bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan diri? Mirai tertegun, melihat bahwa luka di lehernya belum sepenuhnya sembuh. Ia menyentuh luka itu, matanya terbelalak penuh keterkejutan. Ia sadar bahwa kali ini dirinya belum pulih sempurna. Dengan suara pelan, ia bertanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Kyung menyentuh topinya, memperkenalkan diri sebagai komandan pasukan Lee Kyung. Mirai memandangnya dengan heran saat gadis itu menawarkan posisi untuk bergabung, mengatakan bahwa kemampuannya sangat berharga. Kyuho menunduk malu, sementara Kyung menegaskan bahwa tawaran itu tidak gratis. Mirai akan menerima hadiah yang sangat berharga sebagai imbalannya. Kyuho terkejut mendengar itu, dan Kyung menambahkan bahwa Mirai memiliki keinginan untuk beristirahat selamanya, dan mungkin mereka bisa mewujudkannya. Sang komandan mengarahkan pedangnya, berkata bahwa ia bisa memenuhi keinginan itu. Mirai menatap heran, bertanya apa maksudnya. Kyung menjelaskan bahwa mereka memiliki ilmuwan khusus yang mungkin bisa menemukan caranya. Mirai menatapnya dengan bingung, bertanya bagaimana hal itu akan dilakukan. Kyung menjawab bahwa sebaiknya ia menanyakannya langsung pada sang ilmuwan, sambil menunjukkan pisau yang katanya dibuat oleh ilmuwan itu. Mirai menunduk terdiam. Kyung berkata tenang bahwa mungkin ini adalah pertama kalinya Mirai merasa seperti manusia biasa. Dengan suara bergetar, Mirai bertanya, apakah benar dirinya bisa benar-benar beristirahat? Kyung tersenyum kecil dan bertanya dengan lembut, siapa namanya? Mirai ragu menjawab, tidak memahami arah pembicaraan. Kyung menyarungkan pisaunya, lalu memanggil namanya. Kyuho dan Dongho menatapnya dengan kaget saat Kyung menyatakan bahwa mulai hari ini, Mirai akan bergabung dengan mereka untuk menumpas zombie dan merebut kembali dunia yang hilang. Dengan lantang, ia berteriak bahwa pada hari ketika peradaban manusia kembali berdiri, ia sendiri yang akan memastikan Mirai mendapatkan ketenangan yang ia cari. Mirai hanya terdiam. Angin berhembus lembut di antara reruntuhan, dan sang komandan menunggu, menatapnya, menanti jawaban yang belum juga keluar dari bibirnya. Mirai menatap ke arah komandan. Ia membuka mulutnya dan dengan suara bergetar bertanya, apakah ia bisa berjanji? Kyung tersenyum lembut, luka di tubuhnya perlahan sembuh, sementara Mirai mengangguk, menyadari bahwa kini dirinya menghadapi kemungkinan besar akan gugur. Suara dari radio memanggil gadis itu, menanyakan apakah ia akan segera datang. Rekan-rekannya sedang menunggu. Sang komandan menjawab dengan nada ceria bahwa ia akan tiba dalam 1 menit. Dengan senyum di wajahnya, ia menambahkan bahwa ia sudah dalam perjalanan dan akan sampai sebentar lagi. Kyuho yang mendengar itu tampak terkejut dan bertanya, apakah sang komandan benar-benar memiliki izin mengemudi? Di kejauhan, suara mesin mobil terdengar semakin mendekat. Garam, dengan wajah tegang, mengendarai mobil menuju lokasi yang dituju. Mobil itu berhenti mendadak, dan beberapa saat kemudian, pintu mobil terbuka dengan cepat. Garam sudah berdiri di depan mereka. Ia meminta maaf dengan suara lantang, khawatir telah datang terlambat. Komandan tersenyum, mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya, lalu menoleh kepada Mirai dan memintanya untuk ikut bersamanya. Mirai hanya menatap kosong ke arah lain tanpa banyak bicara.
Garam menatapnya penasaran, lalu bertanya siapa dia. Kyung menjawab dengan tenang bahwa itu adalah rekan baru mereka, seorang pejuang yang baru saja bergabung dan kini menjadi anggota termuda di tim. Garam tampak terkejut sekaligus senang, berseru bahwa akhirnya ia memiliki anggota yang lebih muda darinya. Ia mengulurkan tangan sambil memperkenalkan diri, namun Mirai hanya berjalan melewatinya tanpa membalas sapaan itu. Garam tersenyum kecil, mengira bahwa Mirai hanyalah seorang pemuda yang pemalu. Di dalam mobil yang dikemudikan sang komandan, suasana terasa tegang. Ia menjelaskan bahwa Mirai akan dibawa serta dalam misi operasi kali ini karena kota itu telah dikuasai oleh kelompok bernama Red Dan. Mirai mengerutkan kening, tampak bingung dan bertanya dalam hati apa itu Red Dan. Kyung yang duduk di sampingnya menatap dengan heran, lalu menjelaskan bahwa tampaknya Mirai telah hidup terlalu lama dalam keterasingan dari dunia luar. Red Dan, katanya, adalah salah satu kelompok makhluk terinfeksi yang menguasai beberapa kota. Komandan menambahkan dengan nada datar bahwa tujuan pertama mereka adalah menghancurkan kelompok itu, dan untuk melakukannya, mereka harus mengetahui di mana markas besar pimpinan mereka berada. Dong Ho, yang duduk di kursi belakang, tersenyum tipis dan berkata bahwa karena itulah mereka sedang mempelajari Craven, salah satu anggota Red Dan. Mirai terdiam, sementara Kyung melanjutkan penjelasan bahwa salah satu perwira tinggi kelompok itu, bernama Paladin, saat ini berada di kota itu, dan diyakini memiliki hubungan langsung dengan pimpinan utama. Garam memandangi catatan di tangannya, lalu Kyung berkata bahwa tugas Mirai bersama Garam adalah menyelidiki jejak para pemimpin kelompok tersebut, dan yang paling penting, mereka harus berhati-hati. Craven memimpin satu kelompok kecil, sedangkan Paladin memimpin seluruh kota. Kyung dengan nada tenang berkata bahwa seharusnya mereka berangkat bersama seluruh tim, namun masih ada satu wilayah lagi yang harus mereka selidiki, distrik Jin di kota Changwon. Garam memandangi kota itu dengan rasa takjub. Komandan dengan nada hati-hati memperingatkan bahwa lebih baik mereka berjalan kaki saja karena tempat itu sangat berbahaya. Mirai menatap Garam yang menjanjikan akan menjelaskan segalanya dengan lebih rinci nanti. Kyung berpamitan, memberi mereka semangat dan berharap keberuntungan menyertai misi mereka. Garam mengepalkan tangan. Tekadnya menyala. Ini adalah misi pertamanya, dan ia berjanji akan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dengan langkah cepat, ia berlari lebih dulu, sementara Mirai berjalan tenang di belakangnya. Mereka menyusuri jalanan kota yang sunyi. Garam merasa yakin bahwa perjalanan mereka sejauh ini lancar tanpa hambatan, dan kini mereka telah sampai di pintu masuk kota. Namun tiba-tiba, Garam bersembunyi di balik mobil, membuat Mirai menatapnya dengan bingung. Sambil membuka buku catatannya, Garam menjelaskan bahwa kota ini dulunya adalah tempat tinggal makhluk terinfeksi, dan kini hanya mereka yang tersisa di sini, bukan makhluk biasa, tapi mereka yang telah berubah menjadi bentuk hewan. Ia memperingatkan Mirai untuk berhati-hati. Dari kejauhan, Kyung mengawasi mereka melalui teropong. Kyuho yang duduk di sebelahnya tampak cemas dan bertanya, apakah seharusnya mereka ikut bersama Garam dan Mirai? Kyung menjawab dengan tenang bahwa tidak akan ada bahaya selama Mirai bersama mereka. Ia menambahkan bahwa ada sesuatu yang perlu ia pastikan sendiri. Dalam hati, Kyung ingin tahu mengapa Mirai tampak begitu bersedia mengikuti perintah tanpa ragu. Ia ingin melihat apakah pria itu benar-benar bisa dipercaya. Sementara itu, di lapangan, Garam tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh. Dengan nada panik, ia berteriak agar Mirai bersembunyi. Ia khawatir makhluk-makhluk itu bisa saja muncul secara tiba-tiba. Garam menunduk, tak menyadari bahwa di sisi lain jalan, beberapa makhluk sudah muncul, berbicara satu sama lain. Mereka bertanya-tanya apakah Craven benar-benar telah tiada. Mirai menatap mereka dengan tenang, sementara Garam memandangnya dengan rasa takut. Kyung masih mengamati dari jauh. Makhluk-makhluk itu kini menatap Mirai, bertanya siapa dirinya dan apa yang sedang ia lakukan di sana. Garam menelan ludah, menyadari bahwa ia sempat memintanya untuk bersembunyi, dan kini semua terlalu jelas. Mirai berdiri tegak, memandang lurus ke arah mereka. Ia menatap Garam dan berkata bahwa ia tidak punya pilihan selain menyingkirkan ancaman itu. Garam terdiam, tidak tahu bagaimana harus merespons. Energi hijau mulai memancar dari tangan Mirai. Dengan tenaga yang luar biasa, Mirai mengangkat sebuah energi besar berbentuk seperti otak raksasa di atas kepalanya, lalu melemparkannya ke arah makhluk-makhluk itu. Ledakan keras mengguncang tanah, membuat Garam menjerit kaget dan bertanya dengan suara gemetar apa yang baru saja terjadi. Ia terpana, menyadari bahwa Mirai juga memiliki kekuatan luar biasa. Makhluk-makhluk itu menatapnya dengan heran, mempertanyakan apakah ia benar-benar manusia. Dari tangan Mirai, kekuatan kembali berkumpul, dan dengan gerakan cepat, ia berhasil menaklukkan sebagian besar makhluk di hadapannya. Garam menutup wajah dan telinganya,
berusaha tidak mendengar suara keras yang terus bergema di jalanan. Ledakan demi ledakan terus muncul di sepanjang jalan, sementara Mirai berdiri tegak, menatap lurus ke depan tanpa rasa gentar. Dari pos pengamatan, Kyuho yang menyaksikan semuanya dengan mata terbuka lebar bertanya dengan suara terguncang apa yang sedang terjadi di sana. Kyung hanya bisa menatapnya dengan napas tertahan, berteriak tak percaya bahwa ia sama sekali tidak menyangka kekuatan Mirai akan sebesar itu. Mirai berdiri tegak, tubuhnya memancarkan kekuatan yang luar biasa. Para monster di hadapannya menatap bingung, sementara para zombie tak mengerti dari mana datangnya suara gemuruh yang memecah udara. Dari kejauhan, makhluk-makhluk lain berlari panik ke arah mereka, berteriak agar segera menjauh. Salah satu zombie berusaha memahami situasi. Namun sebelum sempat berpikir panjang, satu pukulan dari tangan Mirai membuat semua monster itu terpental tinggi ke udara. Garam terperanjat mendengar suara keras itu, sementara para zombie saling bertanya dalam kebingungan tentang apa yang baru saja terjadi. Gadis itu menoleh, menyadari bahwa dirinya pun tak punya pilihan selain ikut bertarung. Salah satu monster menuding ke arahnya dengan marah, menantangnya karena telah memulai kekacauan ini. Garam dengan cepat membuka bukunya. Ia menggertakkan gigi, matanya memancarkan tekad kuat, sementara energi sihir mengalir deras dari halaman-halaman kitab itu. Dengan aura mengancam, kekuatannya mulai bangkit. Gelombang daya itu menjalar ke seluruh arah, menghancurkan jalanan hingga retak dan hancur. Para zombie menatap ke langit, melihat Mirai melompat tinggi di atas mereka. Dalam gerakan cepat dan penuh tenaga, Mirai menghantam kepala para makhluk itu dengan tendangan-tendangan kuat. Tak lama kemudian, ia mendarat, lalu mulai merobek aspal dan melemparkan para monster ke segala arah. Namun sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah bayangan melintas cepat di jalanan. Garam menatapnya dengan kesal, lalu berteriak, menuduh bahwa tindakannya hanya akan menghancurkan seluruh kota dan memancing lebih banyak zombie dari penjuru dunia. Namun Mirai tak menghiraukannya. Ia melangkah menuju makhluk lain yang tampak ketakutan dan menangis keras. Mirai tak mengerti apa yang salah dengannya. Mengapa makhluk itu tak bisa berbicara dengan benar? Garam menyeka debu dari wajahnya dan menjelaskan bahwa itu adalah zombie berpangkat rendah. Makhluk seperti itu biasanya memang tidak bisa berbicara dengan baik. Mirai terdiam, mencoba memahami apa arti peringkat rendah yang dimaksud. Tiba-tiba, sosok yang menyerupai ibunya muncul di dekatnya, memohon maaf dengan lembut. Mirai menatap hening, lalu berkata agar makhluk itu pergi. Garam menatapnya bingung, tak mengerti mengapa ia memilih untuk melepaskannya. Tak lama kemudian, gerombolan zombie dalam jumlah besar berlari menuju mereka. Garam yang lelah akhirnya berteriak dengan marah bahwa mereka sudah jenuh terus melarikan diri. Bangunan-bangunan di sekitar mereka runtuh satu persatu, hingga kota itu hampir tak bersisa. Dengan napas berat, Garam menatap kehancuran itu dan bertanya dengan suara lirih apakah semuanya sudah berakhir. Mirai menatap pada kejauhan dan dengan tenang bertanya siapa di antara mereka yang bernama Paladin. Garam menjawab dengan kesal bahwa Paladin mungkin sudah tiada, dan ia pun heran mengapa sosok itu tidak terlihat. Ia menatap dengan bingung, mencoba meyakinkan diri bahwa Paladin tak mungkin gugur di sini. Garam kemudian batuk dan memerintahkan Mirai untuk bersembunyi. Namun Mirai bertanya dengan datar mengapa ia harus melakukannya. Dengan tenang, ia menjelaskan bahwa jika para zombie muncul, mereka bisa mengatasinya, dan mungkin Paladin ada di antara mereka. Garam membalas dengan nada tidak senang, bahwa mereka datang ke sini untuk meneliti, bukan untuk bertarung. Mirai menjawab tanpa emosi bahwa mereka bisa melanjutkan penelitian setelah semuanya aman. Wajah Garam berubah karena marah, ia mendekat dan menegaskan bahwa ia tidak bisa terus bertarung sepanjang hari. Ia berteriak bahwa Mirai boleh saja berjuang sepuasnya, tapi dirinya bisa saja gugur. Mirai menatapnya dengan tenang dan bertanya apa gunanya informasi itu baginya. Ia menambahkan bahwa ia tidak peduli apakah mereka akan selamat atau tidak, karena tujuannya hanyalah menyelesaikan misi. Garam menatapnya dengan tatapan kecewa, mencoba memahami bagaimana bisa seseorang berbicara dengan sedingin itu. Dengan suara bergetar, ia bertanya, apakah Mirai benar-benar tidak peduli jika dirinya sampai gugur? Dengan ekspresi datar, Mirai menjawab bahwa hal itu tidak membuat perbedaan baginya. Garam terpaku, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia memprotes dengan marah, mengatakan bahwa semua yang mereka lakukan adalah demi menyelamatkan manusia, bahwa misi mereka penting, tapi tidak lebih penting daripada kehidupan seseorang. Garam akhirnya berteriak agar Mirai tak berani lagi mengucapkan hal seperti itu. Mirai mendekat, berdiri di depan Garam dengan tatapan tajam. Dengan nada dingin, ia menjawab bahwa manusia bukanlah segalanya baginya. Garam membeku, tak mengerti maksud dari ucapannya. Tiba-tiba, seseorang melompat ke arah mereka. Suara keras menggema. Paladin muncul,
Tubuhnya dilapisi pisau energi dan di punggungnya terpasang topeng spiritual yang memancarkan cahaya. Garam jatuh ke tanah, menjerit ketakutan, tak percaya bahwa sosok di hadapannya adalah Paladin. Mirai menatap tajam, sementara Garam mulai panik, sadar bahwa kekuatannya sudah hampir habis. Ia ragu apakah Paladin dengan kekuatan besar itu bisa dikalahkan. Paladin menatap Mirai dan para zombie di sekitarnya dengan tatapan mengancam. Di sisi lain, Jeff yang berada di antara mereka menatap Mirai dengan ketakutan. Monster itu berteriak lantang, menuduh Mirai sebagai orang yang telah menghabisi Kraven. Paladin terkejut mendengarnya, memastikan apakah benar Mirai yang melakukannya. Monster itu mengulang dengan marah bahwa Mirai memanglah pelakunya. Jeff hanya menatap tanah, teringat akan rekannya yang gugur. Ia menggertakkan gigi kesal, lalu monster itu mulai memegang senjatanya, dan dari punggungnya terbentuk bilah berputar seperti baling-baling. Paladin bersiap menyerang, bersumpah tidak akan membiarkan Mirai pergi begitu saja. Di sisi lain, komandan yang terkejut berkata bahwa ia harus ke sana. Lalu rekan di sampingnya bertanya apa yang terjadi. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung berlari ke depan. Garam berteriak ketakutan, menyadari situasi yang semakin buruk, lalu mendorong Mirai agar pergi. Ia menatapnya dan bertanya, apakah ia sudah kehilangan akal. Garam berteriak histeris bahwa mereka harus segera melarikan diri, karena Paladin adalah perwira dari pasukan Red Dawn, seseorang yang tak bisa mereka hadapi dengan mudah. Ia menegaskan bahwa bahkan Mirai pun bisa terancam. Namun Mirai hanya menatapnya dengan datar, lalu berjalan perlahan, seolah berharap bahwa kali ini takdir benar-benar akan mengakhiri segalanya. Paladin berlari cepat ke arah mereka dengan teriakan marah, berjanji akan memusnahkan mereka sepenuhnya. Mirai tetap berdiri tenang, lalu melesat sekejap dan seketika sudah berada di belakangnya, menumbangkan beberapa musuh sekaligus. Paladin menatap kaget, sementara Jeff berteriak memanggil kakaknya. Paladin semakin marah, menuduh Mirai tidak memiliki rasa hormat karena berani menyerang keluarganya di depan mata. Ia berlari melingkari Mirai, tertawa, dan menanyakan bagaimana perasaannya sekarang. Dalam kecepatan tinggi, Paladin melancarkan serangan bertubi-tubi, membuat tubuh Mirai menjadi potongan-potongan kecil. Garam menatap pemandangan itu dengan ngeri, matanya membesar tak percaya. Namun sesaat kemudian, dari serpihan tubuh itu, Mirai kembali bangkit. Paladin terpaku, tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Ia yakin telah menembus tubuh lawannya, namun kini Mirai berdiri kembali, menatapnya dengan mata dingin yang tak mengenal rasa takut. Dalam keheningan yang menegangkan itu, hanya satu hal yang jelas, pertempuran ini belum berakhir. Langit bergetar oleh teriakan Mirai yang menggema, penuh tekad dan amarah. Ia berteriak bahwa ia tidak akan kalah, sementara monster di hadapannya terdiam, bingung, dan tak mengerti apa yang sedang terjadi. Di sisi lain, Paladin bergerak cepat, melompat dari satu titik ke titik lain. Kakinya menjejak tanah dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Monster itu terpaku, tak sanggup memahami peristiwa yang baru saja terjadi. Perlahan Mirai mendekati Garam, yang masih berdiri kaku, tak sepenuhnya mengerti kekacauan yang melanda di hadapannya. Namun, monster itu tiba-tiba berbalik arah dan berlari, seolah naluri takutnya terpicu. Paladin berputar secepat angin, membentuk pusaran yang mengerikan. Di tengah badai itu, makhluk itu menegur Mirai, mengatakan bahwa ia hanyalah manusia biasa yang tak mungkin mampu menandingi kecepatannya. Garam menatap badai itu dengan cemas, sementara Mirai memandang semuanya dengan ketenangan yang aneh. Ia menengadah ke langit, seolah menemukan kekuatan di balik kehancuran. Paladin melompat menjauh dari pusaran badai, menyadari bahwa ia tak mampu mengalahkannya. Monster itu pun berpikir untuk memanggil rekan-rekannya, berharap tidak menghadapi Mirai seorang diri. Namun saat itulah, Mirai melesat dari dalam badai. Tubuhnya membelah udara dengan kecepatan yang mustahil. Dari belakang, ia menyerang monster itu, dan Paladin menggeram bingung, tak percaya pada apa yang baru terjadi. Kekuatan di tangan Mirai menembus pertahanan makhluk itu. Dalam sekejap, bayangan masa lalu muncul di benaknya. Sosok pria itu menutup mata, mengenang keluarganya yang jauh. Di tengah kilasan kenangan itu, Mirai juga menyadari sesuatu. Ia pun memiliki keluarga, cinta, dan kehilangan. Dalam ingatannya, seorang wanita bertanya dengan senyum lembut apakah ia menyukainya. Ia tersenyum, menjawab bahwa ia sangat menyukainya. Sang ibu menatap anaknya penuh kasih, namun bayangan itu memudar ketika monster kembali memanggil. Suaranya menggema di antara reruntuhan. Monster itu mendekat, dan Mirai berteriak, lalu dengan kekuatan terakhirnya, ia berhasil mengalahkan makhluk itu. Teriakan seorang ibu menggema di kejauhan, dan bagi Mirai, wanita itu adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Ia menatap sosok itu dengan ketakutan dan kerinduan yang bersatu, menjadi satu perasaan yang sulit dijelaskan.
Sang pahlawan terus menatap tubuh monster itu yang perlahan lenyap. Paladin tersenyum tipis, meminta agar manajemen tidak mengabaikan kejadian ini. Mirai hanya diam, menyadari bahwa semua yang terjadi padanya kini adalah akibat dari masa lalunya sendiri. Dari keluarga yang membentuk dirinya menjadi seperti ini. Garam menatap pria itu dengan cemas. Kyuho bertanya pelan pada Garam apakah ia baik-baik saja. Namun Mirai hanya berdiri, menatap jauh, lebih jauh dari semua orang. Komandan memperhatikannya, membaca sesuatu di balik sorot matanya. Dari kejauhan, suara Kyung terdengar, meminta mereka untuk berhenti, mengatakan bahwa misi telah selesai. Namun, komandan wanita menjawab dingin bahwa tidak ada gunanya penelitian di tengah kehancuran yang melanda. Keputusan pun diambil, semua memutuskan untuk kembali ke koneksi utama. Kyung berjalan pergi, namun di wajahnya tersirat firasat buruk. Mirai tahu, sesuatu yang gelap tengah menunggu mereka. Ia berpikir bahwa mereka harus tetap menjadi baik, namun tidak boleh lagi menyerah pada kekejaman. Komandan menatap Mirai dengan tajam, menyadari bahwa pria itu kini telah kehilangan sebagian belas kasihnya. Ia sendiri tak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan merasa iba pada makhluk mayat hidup yang selama ini mereka lawan. Kyung menoleh dan tatapan mereka saling bertemu. Ia berlari panik, memohon agar mereka segera kembali ke markas dan berhati-hati karena makhluk mayat hidup bisa muncul kapan saja. Teriakan setuju menggema, sementara seorang wanita berlutut menyentuh tanah dan berkata lirih bahwa semua ini hanyalah perbuatan makhluk-makhluk itu. Ia menambahkan bahwa tidak ada yang benar-benar baik, bahkan manusia sekalipun. Pria itu menatapnya, bertanya dengan nada berat, apakah itu benar? Ia berteriak bahwa terlalu banyak hal yang telah mengganggu mereka dan kini manusia sendiri telah menjadi sumber masalah. Gadis itu menatap langit kosong, lalu bertanya, apakah ia perlu menghubungi petugas lain? Pria itu menjawab dengan tegas bahwa itu tidak perlu. Ia menatap jauh ke depan, berkata bahwa mereka harus menemukan penyebabnya dan menyelesaikannya karena ia tidak ingin lagi mendengar ceramah atau penyesalan. Gadis itu hanya menatapnya dan berkata pelan bahwa mungkin ia benar. Mereka pun berjalan bersama, langkah-langkah mereka berat namun pasti. Pria itu berucap lagi bahwa sebelum mereka dihakimi, mereka harus segera menemukan jawaban dan merapikan semuanya. Api unggun mulai membara di tengah malam, dan sebuah suara dari kelompok mereka berkata bahwa mereka akan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Kyung duduk, memandang cahaya api yang menari di wajahnya, lalu berkata bahwa matahari sudah terbenam dan tidak ada gunanya memaksakan diri. Semua kelelahan hanya akan membawa kehancuran baru. Orang-orang mulai makan mie instan dalam diam, sementara seseorang berkata pelan bahwa, ya, mungkin malam ini memang seharusnya berhenti di sini. Kyung berpikir dalam diam, suasana malam terasa berat dan ganjil. Ia tahu, operasi mereka sebelumnya telah menghancurkan seluruh kota makhluk mayat hidup hingga rata dengan tanah. Tidak ada yang tahu pembalasan seperti apa yang akan datang. Ia memandang rekan-rekannya satu persatu, lalu menatap Mirai, dan menyadari sesuatu yang lebih dalam, bahwa kekuatan luar biasa yang kini mereka miliki datang bersama beban yang amat besar. Beban yang mungkin tidak akan pernah bisa mereka lepaskan. Kyung perlahan membuka mata, napasnya terasa berat seolah menahan beban pikiran yang tak mudah dijelaskan. Ia menatap Mirai dengan sorot tajam penuh perhitungan, lalu dengan suara tenang, ia berkata ingin mengujinya. Mirai menatap balik, sedikit bingung, lalu bertanya, apa maksud dari uji itu? Kyung menundukkan kepala sejenak, kemudian menatapnya lagi dengan tatapan menusuk. Ia mengatakan bahwa pertanyaannya sederhana, apakah mereka benar-benar bisa mempercayainya? Ia melanjutkan bahwa dirinya hanya ingin memeriksa sesuatu, memastikan bahwa keyakinan yang mereka pegang tidak salah arah. Kyung berbicara lebih dalam, menyebut bahwa Mirai pernah mengatakan dengan pasti ingin menjelajahi wilayah Jinha. Namun, akibat dari tindakan itu, kota tersebut kini telah hancur rata dengan tanah. Dengan nada getir, Kyung menambahkan bahwa pada akhirnya, pertempuran besar yang bahkan tidak diinginkan oleh Garam pun tak bisa dihindari. Ia menghela napas, lalu berkata bahwa dalam pertempuran itu, Mirai bisa saja terluka parah, tetapi keberuntungan masih berpihak padanya. Gadis itu menutup mata sejenak, suaranya menjadi lebih pelan dan berat. Ia mengatakan bahwa mungkin memang bisa dianggap keberuntungan karena Mirai berhasil memenangkan pertarungan itu. Namun, andai saja ia kalah dari Paladin, Kyung menatap seluruh orang di ruangan itu dan menegaskan bahwa tidak seorang pun di sana mungkin akan selamat. Itulah sebabnya, katanya, ia belum bisa sepenuhnya mempercayai Mirai. Mirai terdiam lama. Kata-kata Kyung bergema dalam kepalanya, menciptakan ketegangan di udara yang hampir bisa disentuh. Akhirnya ia berbalik menatap gadis itu, dan dengan nada mantap ia berkata bahwa dirinya sudah cukup menunjukkan kebaikan, bahkan kepada makhluk-makhluk mayat hidup. Ia menegaskan bahwa semua yang ia lakukan hanyalah mengikuti perintah yang diberikan padanya.
Kyung mendengarkan dengan wajah datar, lalu perlahan mengangguk. Ia mengakui bahwa mungkin memang benar demikian. Namun, sambil mengangkat senjata di tangannya, Kyung melanjutkan dengan nada dingin bahwa sekalipun begitu, Mirai sendiri pernah mengatakan bahwa dunia ini harus dibersihkan dari makhluk mayat hidup dan dibangun kembali menjadi sebuah masyarakat manusia. Ia menatap Mirai dalam-dalam dan berkata, bahkan jika manusia bertarung sesuka hati, sama seperti dirinya, maka manusia juga akan lenyap dalam jumlah besar. Dan sekalipun mereka berhasil mendirikan sebuah kota baru, Kyung bertanya dengan nada tajam, apakah itu benar bisa disebut peradaban manusia? Ia mengulurkan tangan, di mana sebuah pisau berkilau samar di genggamannya, lalu berkata bahwa ia memanggil Mirai bukan karena keinginan pribadi, melainkan karena mereka benar-benar membutuhkannya. Namun pada saat yang sama, ia tahu bahwa Mirai pun mengikuti mereka karena ia membutuhkan mereka. Tatapan Kyung semakin dalam, suaranya menjadi tegas, memperingatkan bahwa tindakan berbahaya yang Mirai lakukan bisa saja membawa kerugian, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi semua orang di sekitarnya. Ia meminta Mirai untuk bersikap baik, untuk melakukan segalanya sesuai dengan apa yang telah diperintahkan padanya. Ruangan itu mendadak hening. Orang-orang menatap mereka berdua dengan pandangan terkejut. Mirai akhirnya menjawab dengan tenang bahwa ia memang telah melakukan semua itu sesuai perintah. Kyung menutup mata sejenak, lalu menghela napas panjang. Ia mengakui bahwa memang begitu adanya, dan ia berpikir bahwa seharusnya itu sudah cukup. Namun dalam benaknya, Kyung tahu bahwa masalah yang lebih besar masih belum terselesaikan. Ia teringat bagaimana Mirai telah menghancurkan kota itu bersama makhluk-makhluk mayat hidup, dan ingatan tentang monster yang mengacaukan para petugas itu kembali membayang dalam pikirannya. Suasana tetap tegang. Henning yang menggantung di antara mereka menjadi saksi bahwa keyakinan dan keraguan kini berdiri berdampingan, menunggu siapa yang akan terlebih dahulu mengalah. Kyung mengangkat makanan ke mulutnya sambil berpikir bahwa tindakan ini bisa dianggap sebagai panggilan menuju pertempuran. Tak ada cara lain. Para perwira lain pun mulai bergerak. Ia berjalan lurus, sementara Rishul menatap dengan tatapan penuh tanya sebelum akhirnya berteriak bahwa sumbernya ada di sana. Lelaki itu menoleh pada Yeru dan berkata bahwa semuanya memang berasal dari sana. Gadis itu menjawab bahwa benar, aroma itu berhenti di situ. Dengan nada panik, Rishul berteriak bahwa mereka telah ditemukan, mengumpat kesal pada manusia yang begitu menyebalkan. Cahaya di ujung terowongan menyala terang, dan sebuah suara keras bergema mengatakan bahwa mereka telah terungkap. Rishul dengan marah berteriak bahwa mereka hanyalah sekumpulan manusia menjengkelkan. Ternyata tempat itu tidak ada seorang pun yang berada. Mereka semua menatap api yang menyala, dan ia menutup wajahnya dengan tangan sambil bergumam bahwa situasi ini benar-benar gila. Yeru menimpali bahwa mereka telah menutupi jejak dengan aroma makanan, membuat pengejaran menjadi sangat sulit. Ia melanjutkan bahwa mungkin ada seseorang yang sangat cerdas di pihak lawan. Rishul menunduk dan berkata bahwa tidak ada yang bisa dilakukan. Lalu ia menambahkan bahwa sebenarnya ia ingin menangani sendiri masalah itu di wilayah tanggung jawabnya. Namun, ia harus segera memanggil rapat para perwira. Situasi ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Mobil mereka melaju di jalan raya, deru mesin berpadu dengan keheningan yang mencekam. Suara dari radio berdesis mengatakan bahwa manusia kini telah memberontak. Di luar jendela, Mirai memandangi pemandangan suram. Orang-orang bekerja di bawah pengawasan ketat. Wajah mereka tanpa semangat. Kyung berkata bahwa ia pernah datang ke tempat bernama Busan. Dulu tempat itu indah dan damai, tetapi kini telah dikuasai oleh para zombie. Ia menjelaskan bahwa manusia di sana kini hidup sebagai pelayan bagi para zombie, menjalani hidup tanpa kebebasan atau menjadi santapan mereka. Tak ada pilihan ketiga. Apapun yang dipilih, itu bukan lagi kehidupan yang layak disebut sebagai kehidupan manusia. Mirai hanya diam, menunduk tanpa kata. Mereka akhirnya tiba di dekat sebuah terowongan gelap. Kyung menunjuk ke arah dalam dan berkata bahwa mereka harus lewat sana. Ia menambahkan bahwa tempat ini memang terasa tidak menyenangkan, tetapi mereka harus menahannya, karena hanya jalan inilah yang menuju ke markas mereka. Mereka berjalan menyusuri rel kereta yang berkarat. Suara bergema lirih mengatakan bahwa disinilah tempatnya, markas pasukan Lethal Force. Kyung menoleh ke belakang dan berkata bahwa ia ingin menjelaskan banyak hal. Namun sebelum itu, sebuah suara keras memanggilnya. Seorang wanita dengan wajah tegas, Cheon Nuri, mendekat dengan nada marah. Ia memanggil Kyung dan bertanya apa yang sebenarnya telah ia lakukan. Ia melanjutkan dengan nada curiga bahwa penjagaan para zombie tiba-tiba menjadi jauh lebih ketat. Nuri berkata bahwa mereka akan menyelidikinya, tapi ingin tahu apa yang telah Kyung perbuat. Kyung hanya tersenyum tenang dan menjawab bahwa ia akan menjelaskan detailnya nanti. Nuri bertanya mengapa harus nanti.
Kyung menjawab bahwa ada sesuatu yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Gadis itu kembali bertanya, namun Kyung memanggil Mirai untuk mendekat dan berkata bahwa ia ingin berbicara sebentar. Mirai berjalan menghampiri. Nuri memandang heran dan bertanya siapa dia sebenarnya. Mirai menatap lebar, belum sempat menjawab ketika Kyung memperkenalkannya sebagai prajurit baru mereka. Ia menambahkan bahwa sebentar lagi mereka akan bertemu dengan seluruh perwira. Gadis itu menatap tajam dan berkata bahwa tidak ada yang tahu pasti berapa banyak perwira yang tersisa dan seberapa kuat mereka. Namun satu hal yang pasti, hanya satu nama yang diketahui, yaitu Paladin. Dan ia dikenal sebagai yang paling lemah di antara para perwira. Kyung menatap Mirai dan berkata dengan tenang bahwa tugasnya adalah menghadapi Paladin. Dan sekarang ia bisa mencoba menyerangnya. Mirai terkejut, matanya membesar, tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Kyung menatapnya dan berkata bahwa kali ini ia tidak akan menahan diri. Ini adalah ujian sesungguhnya. Mirai bertanya dengan ragu apakah ini sebuah perintah. Kyung menjawab bahwa benar, ini adalah perintah langsung. Dalam diam, Kyuho berpikir bahwa sang komandan pasti ingin menguji sesuatu. Ia mengingat bahwa dulu sang komandan pernah bertarung dengannya, namun waktu itu ia belum menggunakan kemampuannya yang sebenarnya. Kyuho mulai memahami, komandan ingin melihat sejauh mana kekuatannya saat ini. Kyung menatapnya, berpikir bahwa Mirai memang kuat. Karena itu, semua operasi di masa depan akan dipusatkan padanya. Yang dibutuhkan sekarang hanyalah keyakinan. Keyakinan bahwa Mirai, sang pejuang, mampu menaklukkan para perwira. Cahaya ungu tiba-tiba menerangi ruangan. Kyung merasakan sesuatu bergerak maju dengan cepat. Kyuho, salah satu anggota, berpikir bahwa komandan mereka adalah yang terkuat di antara semuanya. Sejak kemunculan para zombie, beberapa manusia memang terlahir dengan kemampuan luar biasa, kekuatan yang setara, atau bahkan melebihi para zombie. Dalam pasukan ini, termasuk Garam dan dirinya, ada beberapa manusia seperti itu. Namun tak ada satupun yang menaandingi kekuatan sang komandan. Ia menguasai berbagai seni bela diri, memiliki kemampuan fisik jauh di atas manusia biasa, dan yang paling penting, ia memiliki tekad yang tak tergoyahkan. Saat itu, Kyung mengaktifkan kemampuannya, penglihatan mutlak. Mirai menyerbu ke arahnya, berpikir cepat bahwa kemampuan itu memungkinkan Kyung menghitung setiap gerakan di dalam bidang pandangnya. Sebuah kemampuan absolut. Kyung menatapnya tajam dan berkata bahwa itu belumlah kekuatan maksimalnya. Ia mengepalkan tangan, lalu melancarkan pukulan keras. Serangan itu membuat Mirai terpental ke belakang. Namun ia mendarat dengan mantap. Dalam benaknya, Kyuho berpikir bahwa hanya seseorang yang mampu menandingi sang komandan yang pantas disebut sebagai manusia terkuat. Mirai terdiam sejenak, lalu bersiap menyerang sungguh-sungguh. Ia mengayunkan tangannya. Tulang-tulang keras muncul dan melesat ke arah Kyung. Mata Kyung berpendar hijau, menghitung setiap lintasan serangan. Ia berpikir cepat, mendeteksi 9 pola serangan dengan kecepatan sekitar 70 km per jam. Ia terkejut, menganggap serangan ini di luar nalar. Namun sesaat kemudian, tangannya berhasil menangkap salah satu tulang itu. Wanita itu menatap kaget. Dari kejauhan, Nuri berteriak agar mereka tidak menghancurkan markas sendiri. Tulang yang tertangkap itu perlahan hancur menjadi abu di tangan Kyung. Ia sadar bahwa Mirai kini melesat ke arahnya dalam cahaya terang yang menyilaukan. Dengan cepat Kyung menghindar, namun Mirai sudah menapak lutut di tanah, bersiap menyerang kembali. Dalam sekejap, ia kembali menerjang ke depan, mendekati Kyung dalam kilatan cahaya yang semakin menyilaukan. Kyung merasa takjub. Serangan kali ini sungguh luar biasa, tak sebanding dengan serangan-serangan Mirai sebelumnya. Peluru melesat cepat ke depan, dan gadis itu terus berpikir bahwa dengan kemampuan pandangan absolutnya, secara teori, ia bisa menghindari bahkan peluru sekalipun. Ia mengulurkan tangannya ke depan, penuh keyakinan, namun serangan Mirai justru melampaui batas dugaannya. Kilatan petir melesat di samping telinganya, dan dalam sekejap, udara bergetar hebat. Mirai mengangkat tangannya ke depan, dan hembusan angin yang tercipta membuat Kyung terhempas. Namun bukannya terkejut, ia justru tersenyum kecil. Itu jauh lebih baik dari yang ia bayangkan. Mirai menggenggam tangannya, bersiap memberikan pukulan terakhir. Namun Kyung berteriak, mengatakan bahwa sudah cukup. Ia menyerah. Mirai menatapnya heran dan bertanya, apakah benar begitu cepat? Kyung menyeringai dan berkata bahwa itu sudah cukup baginya. Mirai mengangguk pelan, dan orang-orang di sekitarnya menatap mereka dengan bingung. Garam berpikir bahwa sang komandan gagal menahan serangan itu. Pertarungan di antara keduanya memang singkat, tetapi bagi semua yang menyaksikannya, pertarungan itu membawa secercah harapan baru. Harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, mereka benar-benar bisa mengalahkan para perwira. Bahwa dunia baru bisa saja terbuka di depan mata mereka. Kyung tersenyum, dan sebuah keyakinan berkilat di matanya.
Ia melompat berdiri dan berkata dengan semangat bahwa sudah cukup, kini saatnya mereka memulai latihan. Mirai menatapnya heran dan bertanya, "Latihan apa maksudnya?" Ia mengepalkan tangan, menyadari bahwa selama ini ia tak pernah mampu mengenai Kyung. Kyung kemudian memanggil Nuri dan mengatakan bahwa mereka perlu berbicara sebentar. Nuri menatapnya sambil menyesuaikan kacamatanya, bertanya apa maksudnya. Kyung tersenyum dan berkata belum apa-apa, hanya sedang berpikir. Nuri menjawab bahwa ia memang butuh kata-kata untuk memahami, dan sekilas situasinya sudah jelas. Mirai duduk di atas sebuah kotak, mendengarkan suara seseorang yang mengatakan bahwa penjagaan kini diperketat karena dirinya. Nuri berkata bahwa tampaknya Kyung telah menemukan seorang pemuda yang sangat berbakat, membawanya bersamanya, dan dalam perjalanan mereka bahkan telah menghancurkan sebuah kota. Kyung menanggapi dengan senyum lebar, menyebut Nuri sangat cerdas. Nuri menatapnya dan menyarankan agar ia berbicara dengan cara yang lebih halus. Kyung menatap peta dan berkata bahwa sebaiknya mereka langsung ke intinya saja, karena situasinya sudah jauh lebih serius dari yang ia duga. Ia menunjuk satu titik di peta dan berkata bahwa tujuan pertama mereka adalah Pulau Oryukdo. Nuri mengulang perlahan, Pulau Oryukdo, tempat di mana para pekerja manusia berada. Kyung menegaskan bahwa di sana akan terjadi pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan karena itu mereka membutuhkan persenjataan. Ia menambahkan bahwa ilmuwan bernama Ji-Yun yang tengah melakukan ekspedisi harus segera dijemput. Nuri bertanya, "Dijemput sekarang juga?" Kyung mengangguk, menjawab bahwa bukan hanya senjata, tetapi juga Ji-Yun sendiri yang mereka butuhkan. Lalu ia bertanya, apakah Nuri masih ingat pisau yang pernah ia buat? Nuri menjawab, "Ya, pisau itu dibuat untuk melawan para perwira." Mirai menunduk, tampak murung. Suara itu kembali terdengar, mengatakan bahwa Kyung membawa Mirai ke sini dengan janji bahwa ia pasti akan menyingkirkannya. Dan dalam hal itu, pisau tersebut menunjukkan efek yang sangat baik. Nuri menatapnya tajam dan bertanya, "Apa maksudnya? Apakah Mirai ingin mengakhiri segalanya?" Kyung menjawab pelan bahwa mungkin begitu, meskipun ia sendiri tak tahu alasannya. Nuri mengarahkan jarinya ke samping dan bertanya apakah itu berarti Mirai tidak bisa mati atau semacam itu. Kyung membenarkan, menambahkan bahwa itu memang benar, bahkan dirinya pun terkejut. Nuri berkata pelan bahwa ternyata begitu dan menambahkan bahwa Mirai juga tidak menua. Kyung mengangkat bahu dan berkata, "Siapa yang tahu? Yang jelas, Mirai tak bisa disingkirkan dengan pisau itu. Yang bisa mereka lakukan hanyalah memperlambat kemampuan pemulihan tubuhnya. Karena itu, agar bisa mengendalikan kekuatan utama mereka, semua petarung harus segera dikumpulkan, dan Ji-Yun harus kembali secepatnya." Nuri mengangguk dan berkata bahwa itu berarti mereka harus pergi ke Pulau Oryukdo, suka atau tidak suka. Ia menepuk bahu Kyung agar menjauh, lalu menatap peta dengan tajam dan berkata agar semua fokus menuju pulau itu. Ia menunjuk papan di depannya dan berseru bahwa saat ini mereka akan memulai pengarahan operasi Oryukdo. Ia menjelaskan dengan suara tegas. Pertama, mereka harus menjemput Ji-Yun. Kedua, mereka harus memperkuat pasukan mereka. Suara lain menyusul, mengatakan bahwa seperti yang sudah diketahui, pasukan yang mereka sebut skuad tak terelakkan hanya terdiri dari orang-orang yang hadir di ruangan itu. Dan untuk menghadapi pertempuran melawan makhluk-makhluk yang telah berubah, jumlah itu jelas tidak cukup. Nuri melanjutkan bahwa memang masih ada beberapa anggota yang tersebar di tempat lain, tetapi meskipun semuanya dikumpulkan, jumlah mereka tetap kecil. Karena itu, selama operasi ini, mereka harus mendapatkan senjata tambahan dan memperluas kekuatan pasukan mereka. Nuri lalu berkata bahwa kini ia akan menjelaskan rencana rinci mereka. Kyung tersenyum tipis, berpikir bahwa seperti biasa, Nuri selalu memikirkan semuanya dengan sempurna. Tak ada seorang pun yang bisa menandingi kejernihan pikirannya. Kyuho tiba-tiba berseru mengatakan bahwa ia punya pertanyaan. Untuk mencapai Pulau Oryukdo, mereka harus mencuri sebuah kapal. Namun, bagaimana dengan makhluk-makhluk di pelabuhan? Nuri menatapnya dan bertanya, mengapa ia menanyakan hal itu? Kyuho menegaskan bahwa jumlah makhluk di sana sangat banyak. Nuri menjawab bahwa jumlah mereka bukanlah masalah, karena seharusnya Kyuho dan yang lain sudah lebih memahami situasi dibanding dirinya. Di sisi lain, Mirai bersembunyi di balik kontainer, dan suara di komunikator bertanya, apakah ia bisa mendengar dengan jelas. Ia menjawab ya. Suara itu memperingatkan bahwa akan ada banyak makhluk di sekitar area pelabuhan, dan ia harus menanganinya dengan tenang dan hati-hati. Mirai menjawab bahwa ia mengerti. Sementara itu, di kota Busan L, di dalam markas besar Crimson Squad, 7 perwira terkuat tengah mengadakan rapat darurat.
Rishul berdiri dengan wajah marah, mengatakan bahwa manusia telah menghancurkan Jinha dan lebih parah lagi, Paladin, salah satu dari 7 bintang, telah gugur. Mereka mencoba mengejar para manusia itu, tetapi gagal melacak jejaknya. Natvechi mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah benar para manusia yang melakukannya? Yeru menjawab tegas, bahwa itu memang perbuatan mereka. Bahkan udara masih bergetar dengan aroma manusia. Arlo menimpali, jika mereka mampu menyingkirkan Paladin, berarti manusia itu bukan manusia biasa, melainkan luar biasa. Spaitus tersenyum dingin dan berkata bahwa sekalipun mereka 100 kali lebih kuat, pada akhirnya mereka tetaplah manusia, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Trate menatap Rishul dan bertanya, apakah ada informasi yang lebih rinci? Rishul menjawab belum ada. Trate menghela napas panjang, lalu memerintahkan agar semua kota segera disegel dan keamanan diperketat di setiap wilayah. Ia menegaskan, sampai ada informasi pasti, tidak ada gunanya bertindak gegabah. Trate kemudian menatap Rishul dan berkata dengan nada tajam agar menangkap para manusia itu hidup-hidup. Ia menambahkan bahwa kali ini ia tidak akan membiarkan mereka lolos lagi karena kelalaiannya hanya bisa dimaafkan sekali atau 2 kali saja. Rishul menjawab dengan dingin bahwa ia mengerti dan dalam hatinya terselip rasa enggan, namun perintah adalah perintah. Yeru bertanya kemana mereka akan pergi lebih dulu. Pria itu menanyakan kembali, lalu berkata bahwa sebelum itu, mereka harus memeriksa area miliknya terlebih dahulu. Suara dari radio memberitahu sang petarung agar mendengarkan dengan baik, sebab di area itu akan ada banyak makhluk terinfeksi. Ia diminta menanganinya sebaik mungkin tanpa menimbulkan keributan. Mirai menjawab dengan yakin, mengatakan bahwa ia memahami instruksi itu. Suara itu melanjutkan perintah. Mereka tidak boleh diserang, bahkan tidak sengaja. Mirai mengangguk dan segera berlari menuju para pekerja yang tampak gelisah. Ia berpikir bahwa makhluk-makhluk itu harus diatasi secara tenang. Namun ketika mereka menyadarinya, tawa aneh terdengar dari para makhluk itu. Tanpa ragu Mirai menendang makhluk itu, membuat mereka terkapar tak berdaya. Ia menunduk sejenak, lalu berlari ke sisi lain dengan niat menyelesaikan semuanya tanpa suara. Di balik deretan kontainer, Garam dan Dongho bersembunyi, menahan napas. Ia memanggilnya pelan. Garam menjawab, menanyakan apakah ada kapal di sekitar situ. Dongho mengatakan tidak ada. Lalu balik bertanya apakah di sisi mereka ada. Garam menjawab tidak juga dan mengusulkan agar mereka mencari tempat lain. Dongho sempat kebingungan, bertanya kemana lagi harus pergi, sebab area ini sudah dipenuhi makhluk berbahaya. Sementara itu, suara benturan terdengar lagi ketika Mirai menyingkirkan makhluk lain yang menghalangi jalan. Dongho terdiam dengan mulut terbuka, sementara Garam dan Mirai saling memandang dari balik kontainer. Garam kemudian bertanya apakah mereka akan segera berangkat, dan Dongho menjawab dengan tegas bahwa mereka harus bergerak sekarang. Kyuho berjalan perlahan di sepanjang kontainer. Matanya waspada memeriksa setiap sudut. Ia masih belum tahu di mana kapal berada, atau di mana teman-temannya yang lain mencari. Tiba-tiba terdengar teriakan, membuatnya menoleh cepat. Ia mendengar suara samar seperti suara seorang perempuan. Dari kejauhan, terdengar percakapan aneh antara makhluk-makhluk itu. Seorang perempuan memohon, bertanya mengapa mereka memperlakukannya seperti itu, padahal ia telah menyelesaikan seluruh pekerjaannya hari ini. Salah satu makhluk berkata kepada yang lain dengan nada licik, bertanya apakah benar ia yang menyeret perempuan itu ke sana. Yang lain tertawa dan menjawab bahwa iya, karena baginya itu menyenangkan. Mereka berbicara dengan nada rendah, membicarakan hal-hal keji tentang bagaimana mereka dipaksa hidup dalam kekurangan, lalu menuduh sistem di atas mereka yang salah. Perempuan itu menjerit ketakutan agar mereka tidak mendekat. Dari balik bayangan, seorang anak laki-laki muncul dan berteriak agar mereka tidak menyentuh ibunya. Sang ibu memanggil nama anaknya dengan panik, memeluknya erat dan berkata bahwa ia sudah berpesan agar sang anak tidak datang ke tempat kerjanya. Salah satu makhluk menatap bingung dan bertanya apa itu, lalu mendekat dengan tatapan tajam. Ia menggenggam kepala si anak dan bertanya dari mana ia tiba-tiba muncul. Anak itu berteriak agar dilepaskan. Makhluk itu tersenyum sinis dan berkata dengan nada menipu bahwa tentu saja ia akan dilepaskan, karena mereka tidak menyakiti anak-anak. Mereka harus tumbuh besar terlebih dahulu. Ia menambahkan dengan nada sinis bahwa nanti, setelah dewasa, barulah mereka bisa menuntut balas. Sang ibu berteriak memanggil nama anaknya lagi. Kyuho terpaku menyaksikan kejadian itu, sementara suara-suara lain memerintah agar sang anak dilepaskan. Bocah itu berlari ke arah Kyuho dengan mata melebar, memohon agar ia menyelamatkan ibunya.
Kyuho terdiam, tak yakin harus berbuat apa. Ia baru saja datang dan bukan seorang petarung yang tangguh. Salah satu makhluk menatapnya dengan senyum bengis, mengatakan bahwa kebetulan satu perempuan saja tidak cukup bagi mereka. Sesuatu berkilat di mata Kyuho. Tanpa berpikir panjang, ia berteriak dan menghantam makhluk itu sekuat tenaga. Namun sesaat kemudian, ia terpegang di wajah, hampir kehilangan keseimbangan. Anak itu memanggil paman dengan suara panik. Tiba-tiba, sesuatu berkelebat cepat. Mirai muncul dari balik bayangan, dan dalam sekejap makhluk itu terjatuh, tak lagi bergerak. Kyuho terengah-engah di tanah, masih syok. Sementara makhluk kedua menatap dengan kaget. Mirai menatapnya dingin, lalu menyingkirkan ancaman itu tanpa ragu. Anak laki-laki itu segera berlari memeluk ibunya sambil menangis. Sang ibu memeluknya erat, menanyakan apakah ia baik-baik saja, dan sang anak bertanya balik hal yang sama. Kyuho menatap Mirai dengan rasa terima kasih yang tulus. Perempuan itu masih menangis, memeluk anaknya erat dalam kebahagiaan dan kelegaan yang bercampur. Mirai hanya berdiri diam, menyaksikan mereka. Kyuho memanggilnya, masih kebingungan. Perempuan itu menunduk, berterima kasih, dan bertanya bagaimana ia bisa membalas kebaikan mereka. Kyuho menjawab bahwa mereka tidak perlu membalas apapun, hanya sebaiknya segera pulang. Sang perempuan berterima kasih lagi, dan Mirai menambahkan bahwa tidak ada yang perlu diucapkan. Kyuho menatap punggungnya yang berjalan pergi dengan pandangan penuh tanya, lalu termenung tentang mengapa Mirai tampak begitu muram. Beberapa saat kemudian, radio berbunyi. Suara dari markas mengumumkan bahwa semua petarung telah berkumpul dan kapal sudah ditemukan. Mereka semua kini berdiri di atas kapal itu. Dongho bertanya kepada komandan bagaimana ia bisa menemukannya. Garam menjawab bahwa mereka hanya berjalan bolak-balik tanpa arah. Kyung menimpali sambil menunjuk pakaian aneh di sekitar mereka. Dongho tertawa kecil, mengangkat pakaian itu dan berkata bahwa ternyata itu seragam makhluk terinfeksi di pelabuhan ini. Dan sebagai pecinta gaya, ia tentu tidak akan melewatkannya. Komandan hanya tersenyum dan berkata bahwa mereka memang seperti itu. Tiba-tiba suara lain berteriak bahwa ada tubuh-tubuh yang berserakan di sana. Salah satu perempuan berteriak agar mereka segera pergi dan semua orang menyetujui dengan cepat. Kapal itu pun mulai bergerak di atas air, meninggalkan pelabuhan yang sunyi. Garam tampak gugup memandangi buku panduan cara mengoperasikan kapal kecil, sementara Kyung berusaha mengendalikan kemudi. Mirai duduk diam di atas atap memandangi lautan yang beriak pelan. Kyuho datang menghampirinya, lalu memanggilnya dengan suara tenang. Mirai menoleh. Kyuho tersenyum dan berkata bahwa ia baru tahu kalau dirinya juga memiliki kemampuan khusus. Kemampuan berbicara yang bisa memengaruhi emosi orang lain. Ia menjelaskan sambil tertawa kecil bahwa dengan kata-katanya saja, ia bisa mengubah suasana hati orang di hadapannya. Ia kemudian mencoba, berkata bahwa misalnya seperti ini. Semoga suasananya jadi lebih cerah. Mirai menatapnya dengan heran, seolah tak yakin apa yang baru saja ia dengar, sementara angin laut berhembus, pelan membawa kapal itu semakin jauh menuju ketidakpastian. Mirai merasakan sebuah keheningan berat setelah Kyuho menjawab dengan santai bahwa semuanya baik-baik saja. Namun dalam benaknya, Mirai terperangah, hampir tak percaya bahwa kesedihan terdalam yang selama ini ia rasakan sebenarnya mencerminkan kemampuan dirinya sendiri. Ia menutup mulut dengan kedua tangannya, mencoba menahan gelombang emosi yang membuncah, dan terus merenung, merasa begitu terluka dan sedih. Kyuho menatapnya dengan perhatian, lalu berkata dengan lembut bahwa jika suatu saat Mirai merasa sedih atau terpuruk, dia bisa selalu menceritakan semuanya padanya. Meski Kyuho masih memainkan peran sebagai seorang dokter, Mirai hanya menunduk dan mengangguk sebagai tanda terima kasih. Kyuho pun tersenyum hangat, menjawab dengan penuh kegembiraan bahwa itu bukan masalah dan tak perlu merasa sungkan untuk berbicara kapan saja. Mirai mengangguk penuh keyakinan, sementara Dongho tiba-tiba memanggilnya dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Kyuho mengajukan pertanyaan lagi, apakah Mirai merasa takut? Tapi jawaban yang didapat hanyalah penolakan. Tidak ada alasan untuk takut. Dongho lalu berkomentar bahwa Mirai tampak seperti sosok tanpa emosi, seolah-olah bisa melukai siapa saja kapan saja. Namun anehnya, hal itu tidak menimbulkan ketakutan karena ia terlihat seperti seseorang yang menginginkan akhir dari segalanya. Kyuho menyahut bahwa semua itu hanyalah persepsi semata, lalu menatap Mirai sekali lagi dan berkata bahwa wajahnya terlihat sangat sedih. Kyuho pun menjelaskan bahwa mungkin bukan keinginan untuk mengakhiri segalanya yang ia rasakan, melainkan pencarian akan sebuah alasan untuk terus bertahan hidup. Dongho bertanya apa yang dipikirkan Mirai, namun tiba-tiba Garam memanggil komandan,
menanyakan apa yang tengah terjadi. Di hadapan mereka, sebuah kapal raksasa bergerak mendekat, dan suara di radio memberitahu bahwa ada sesuatu yang bergerak ke arah mereka. Di radio terdengar laporan bahwa sejumlah tubuh telah ditemukan di Pelabuhan Busan dan seluruh kapal di sekitar harus segera dilakukan pencarian. Sebuah suara zombie mengumumkan di radio bahwa mereka adalah kapal pengumpul dan telah menemukan kapal mencurigakan tepat di depan mereka, sehingga pencarian harus dilakukan segera. Rishul mendekat dan bertanya apa yang terjadi, sementara zombie itu berbalik dan mengulangi bahwa kapal mencurigakan telah ditemukan di depan. Rishul bertanya lagi soal kapal tersebut, dan dijelaskan bahwa kapal itu tampaknya belum terdaftar dan harus dicari. Rishul mengatakan agar mereka melakukan apa yang mereka mau, tapi ia terlalu malas untuk turun. Suara zombie itu menyetujui dan memberi perintah kepada kapal di depan untuk berhenti. Jika tidak, mereka akan memberi tindakan lebih tegas. Garam bertanya dengan kaget kepada komandan apa yang harus mereka lakukan. Sang komandan berpikir sejenak dan berkata bahwa ia hanya ingin pergi diam-diam tanpa menimbulkan keributan. Kyung mempertimbangkan untuk melawan, namun mereka tahu bahwa Pulau Oryukdo berada tepat di depan mereka, dan mereka khawatir kejadian serupa yang menimpa Jinha bisa terulang. Dongho menghubungi komandan dan menanyakan apa itu benar kapal zombie, dan apakah sebaiknya memberitahu Mirai. Komandan meminta Dongho untuk mengenakan pakaian khusus, sementara zombie itu berdiri di depan mereka dan bertanya apa maksudnya, bahwa mereka akan mengirim orang-orang ke Pulau Oryukdo. Garam dan Dongho berteriak, bertanya mengapa hal itu terjadi. Zombie itu merasa aneh, karena seharusnya tidak ada pengiriman hari itu. Garam mulai terbata-bata, dan Dongho berteriak bahwa mereka adalah orang-orang ekstra. Suara zombie kembali bertanya soal orang ekstra itu, dan setelah berpikir, ia mengatakan bahwa hal seperti ini memang sering terjadi. Dongho merasa lega mendengar hal itu, tapi kemudian zombie itu bertanya mengapa ia yang melakukannya. Zombie itu menjelaskan bahwa biasanya zombie bertanggung jawab atas urusan semacam ini, namun tiba-tiba mereka harus menyerahkan tugas ini pada manusia. Kyuho kemudian bertanya pada komandan dan mengatakan sepertinya mereka telah diketahui. Komandan menjawab bahwa semuanya baik-baik saja, dan dia tidak memberikan tugas ini kepada Dongho tanpa alasan. Dongho yang mendengar semua ini mulai terguncang dan berusaha mengumpulkan pikirannya, menyadari bahwa situasi seperti ini sudah ia latih sebelumnya. Ia teringat mimpi lamanya sebelum kemunculan zombie, yaitu menjadi seorang aktor yang diakui dan dihargai oleh semua orang. Seorang aktor yang luar biasa. Dongho menyebut bahwa mereka dikirim oleh Kim Cheol-so, yang membuat Garam terkejut dan bertanya-tanya siapa lagi yang mungkin terlibat. Dongho berpikir, dari ribuan zombie di pelabuhan, pasti ada setidaknya satu yang bernama Kim Cheol-so, karena zombie dulunya adalah manusia juga. Kyuho berbalik ke arah komandan dan mengatakan bahwa memang ada Kim Cheol-so di antara para zombie, meskipun nama mereka biasanya lebih megah dan berwibawa. Zombie itu mendekat dan bertanya kembali apakah memang Kim Cheol-so yang mengirim mereka. Dongho mengangguk, kemudian dalam hati ia merasa takut karena tidak ada orang dengan nama seperti itu di pihak mereka. Zombie bertanya apakah ia masih bekerja di sana, dan Dongho mengiyakan. Zombie itu tersenyum sinis dan berkata bahwa Kim memang seorang yang tidak bertanggung jawab, selalu bekerja tanpa serius, dan terlalu malas melapor kepada mereka. Zombie itu bertanya, apakah Kim Cheol-so mulai mengalami kebotakan, dan Dongho membalas bahwa semuanya baik-baik saja. Di dalam hati, ia berterima kasih pada Kim Cheol-so. Mirai merasa bahwa mereka tidak bisa begitu saja menyingkirkan seseorang, dan terus melangkah tanpa penjelasan. Saat seseorang bertanya mengapa ini memakan waktu lama, suasana menjadi tegang. Semua orang menoleh ke arah sumber suara, dan dari balik kerumunan muncul sosok yang disebut Rishul, seorang zombie yang tampak lebih sadar dibanding lainnya. Ia bertanya dengan nada datar apa yang sedang terjadi. Sang komandan menoleh dengan bingung, namun zombie itu menjawab dengan tenang bahwa tidak ada hal istimewa. Hanya saja mereka datang karena utusan Kim Cheol-so. Rishul menatapnya tajam dan sempat berpikir apa sebenarnya makhluk ini, karena rasanya ada sesuatu yang berbeda. Ia kemudian berkata bahwa ia sedang membicarakan tentang tambahan orang baru, dan zombie itu mengangguk sambil menyapa dengan sopan. Suara dari arah lain memperkenalkan Rishul sebagai perwira yang juga dikenal sebagai pengelola hebat Pulau Oryukdo. Rishul tampak berpikir sejenak lalu menjawab bahwa ia akan melihat sendiri kebenarannya. Ia menatap mereka dengan heran lalu mendekati Mirai. Dengan nada ingin tahu, ia bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Kyung memandangi mereka penuh pertimbangan.
Sedangkan Rishul berpaling dan berkata, mungkin hanya perasaannya saja. Ia kemudian memerintahkan agar mereka menyelesaikan urusan mereka dan segera pergi. Zombie itu mengangguk dan bertanya, apakah mereka perlu ikut bersamanya ke Oryukdo, karena tujuan mereka sama. Rishul membalas dingin, memintanya berbuat sesuka hati dan tidak mengganggunya dengan pertanyaan lagi. Komandan lalu memanggil Mirai. Ia menatapnya dengan tenang. Kyung menatap Rishul dan berkata agar ia mengingat wajah orang itu baik-baik. Karena cepat atau lambat mereka akan bertemu dalam pertempuran. Ia menambahkan bahwa Oryukdo bukan hanya pulau biasa, melainkan tempat di mana manusia diperlakukan sebagai pekerja. Suara lain menimpali, memastikan bahwa yang dimaksud memang Tuan Rishul. Lalu bertanya siapa orang-orang yang bersamanya. Seorang pria menjawab bahwa mereka adalah tambahan dan harus diberi kamar. Ia menatap Garam dan Dongho, lalu memerintahkan agar keduanya pergi menyapa sang tuan. Dongho mengiyakan dengan cepat. Kyung mendekat dan berbisik pada Dongho agar nanti, ketika mereka kembali, ia mencarikan beberapa kapal. Dongho sempat bertanya apa yang harus ia cari, dan Garam menjawab singkat, kapal. Ia berkata selama komandan mencari Jiun, mereka akan berusaha menemukan lebih banyak kapal. Dongho setuju dan segera pergi. Seseorang kemudian berjalan mendekat dan menyebutkan bahwa gadis bertopi putih harus menuju kamar 25, sementara dua lainnya ke kamar 7. Tempat yang mereka tuju disebut ladang pekerja manusia, sebuah tempat di mana manusia dibesarkan lalu dipekerjakan. Beberapa dipersiapkan untuk pekerjaan berat, sebagian dilatih untuk keterampilan tertentu, dan sebagian lainnya dijadikan alat hiburan bagi para majikan. Mereka yang gagal atau dianggap tidak berguna akan dikirim ke tempat pemrosesan manusia. Di tempat ini, hanya mereka yang mampu menunjukkan keunggulan luar biasa yang dapat diizinkan hidup sebagai pekerja. Kyung menatap pemandangan itu dengan ngeri, sementara komandan berjalan melewatinya tanpa bicara. Persaingan di tempat itu terasa seperti hukum rimba. Kyung kemudian memanggil Mirai dan memerintahkannya agar selama belum ada perintah lain, ia harus melindungi Kyuho. Mirai menjawab dengan tegas bahwa ia mengerti. Dalam hatinya, Kyung berpikir bahwa di tempat seperti ini, mungkin manusia jauh lebih berbahaya daripada zombie. Seorang penjaga mengarahkan mereka ke kamar 7 dan mempersilakan masuk. Kyung menatap mereka sebentar dan dalam hatinya berharap semuanya akan baik-baik saja. Namun pikirannya belum tenang, ia terus memikirkan di mana Jiun sekarang. Kyuho dan Mirai akhirnya masuk ke kamar. Orang-orang di dalam menatap mereka dengan terkejut. Seorang pria berdiri dan bertanya siapa mereka, menegaskan bahwa ini adalah kamar 7 dan memerintahkan mereka keluar. Kyuho hanya tersenyum dan menjawab bahwa mereka datang untuk membantu dan akan menjelaskan semuanya nanti. Pria itu menatap mereka curiga, lalu dengan kasar menarik rambut seorang gadis muda yang duduk di pojok. Ia berkata bahwa mereka datang untuk menyelamatkannya. Kyuho terkejut dan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Pria itu hanya menatapnya datar, lalu memanggil seseorang. Gadis itu menangis ketakutan, dan suasana kamar mendadak mencekam. Kyuho merasakan ada sesuatu yang sangat salah di tempat ini. Tiba-tiba pria itu mendorong gadis itu hingga terjatuh dan menjerit. Ia menatap Mirai dan Kyuho dengan sinis, mengatakan bahwa karena mereka baru di sini, mereka belum memahami aturan, dan ia akan mengajari mereka. Tanpa peringatan, ia meninju Kyuho hingga terjatuh ke lantai. Sambil menarik rambutnya, ia berkata agar mereka tidak banyak bicara dan mulai sekarang harus menuruti semua perintahnya. Ia memperingatkan bahwa jika mereka diberi tanggung jawab apapun, semuanya harus dilaporkan padanya, dan tidak boleh ada yang menganggap diri lebih baik dari orang lain. Kyuho berteriak marah, menuntut penjelasan, mengatakan bahwa mereka datang untuk menolong, bukan untuk diancam. Pria itu semakin emosi dan memaki Kyuho. Saat ia hendak memukul lagi, seseorang menendang tangannya dengan keras. Ia menoleh kaget dan mendapati Mirai berdiri di depannya dengan pandangan dingin. Kyuho terkejut melihatnya, sementara Mirai berkata dengan nada tenang namun tajam, bahwa pria itu seharusnya belajar bersikap baik. Pria itu marah besar, tak percaya bahwa seorang anak berani menantangnya. Kyuho segera menengahi, berusaha menenangkan keduanya, berkata bahwa manusia tidak seharusnya saling menyakiti. Namun pria botak itu kehilangan kendali, menerjang ke arah Mirai, sambil berteriak bahwa ia tidak akan pernah memaafkan seseorang yang berani mempermalukannya seperti itu, bahkan jika yang dihadapinya hanyalah seorang bocah. Ia mengayunkan tinjunya dengan penuh amarah, dan udara di ruangan itu seketika terasa berat seolah badai besar akan pecah kapan saja. Mirai menatap wajah pria itu
Dan ketika lawannya tak menunjukkan reaksi apapun, ia tak percaya pada apa yang baru saja terjadi. Tangannya berdenyut sakit, seolah tulang wajah pria itu terbuat dari baja. Lelaki itu memandangi Mirai dengan tatapan ngeri, tidak mengerti siapa sebenarnya orang yang berdiri di hadapannya. Ia berniat membalas, namun Kyuho buru-buru menahannya, meminta agar tidak memukul dengan tinju, cukup dengan satu sentilan saja. Pria botak itu tertegun mendengarnya. Ia mengulang pertanyaan, tak yakin dengan yang baru ia dengar, tapi Mirai hanya menempelkan jarinya ke pelipis. Satu sentilan keras melesat, dan seketika tubuh lelaki itu terlempar jauh, berputar di udara beberapa kali sebelum menabrak dinding dengan hentakan mengerikan. Cairan merah mengalir dari hidungnya, dan ia menjerit kesakitan dan terkejut. Jiseon terpaku, ngeri melihat pemandangan itu. Hayung memandangi pria yang menabrak dinding dengan mulut terbuka, sementara orang itu sendiri tampak kebingungan, tidak mengerti apa yang baru saja menimpanya. Kyuho berdiri mematung, sadar bahwa itu semua terjadi hanya karena satu sentilan ringan. Ia khawatir suara keras itu akan menarik perhatian penjaga. Tak lama kemudian, sesosok makhluk berseragam polisi masuk ke dalam sel dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Kyuho tahu, seharusnya hal semacam ini mustahil terjadi. Mereka bahkan belum menemukan orang yang mereka cari, belum juga menemukan cara untuk menolong para tahanan. Dan kini, sepertinya mereka harus bertarung lagi. Polisi itu menatap pria yang terlempar tadi dan bertanya apa yang telah dilakukannya kali ini. Ia lalu menarik baju tahanan itu dengan kasar, mengangkatnya tinggi dan berkata dengan nada marah bahwa ia sudah meminta agar tidak membuat masalah lagi. Lelaki itu menyangkal dengan panik, mengatakan bahwa semuanya salah paham, bahwa bukan dia yang membuat kegaduhan. Namun penjaga itu tampak menyadari bahwa tahanan di depannya memiliki kecerdasan yang lamban, seolah memerlukan perlakuan khusus. Ia menyeretnya keluar koridor dan menutup pintu sel dengan keras. Dari balik pintu, terdengar suara pria itu yang terus memohon, berkata bahwa ia tidak bersalah dan meminta belas kasihan. Kyuho menghela napas, sadar ini adalah pengalaman pertama kalinya ia menghadapi sesuatu seperti ini. Mereka beruntung, pikirnya, karena bisa lepas dari masalah tanpa cedera. Namun, pikirannya masih gelisah, memikirkan seperti apa sebenarnya perlakuan khusus bagi tahanan yang membuat masalah di tempat itu. Ia berharap semua orang di sini bisa tetap hidup, tanpa ada yang disakiti. Kyuho kemudian menoleh pada Mirai dan menenangkannya, mengatakan bahwa ia tak perlu merasa bersalah, karena semua ini adalah akibat dari lawannya sendiri. Mirai menatapnya, bingung, bertanya maksudnya. Tapi Kyuho hanya menggeleng pelan, memutuskan untuk tidak menambah penjelasan. Mirai termenung, pikirannya berputar, mencari cara untuk memahami situasi yang baru saja terjadi. Sementara itu, para gadis yang berdiri di dekatnya tampak terkesima, kagum dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Kyuho sendiri masih diliputi kekhawatiran, namun ia tahu sudah saatnya ia menjelaskan tentang kemampuan yang dimilikinya. Tiba-tiba, seorang pria tua, tahanan yang sudah lama berada di sana, jatuh berlutut di hadapannya, memohon agar diselamatkan. Kyuho tidak mengerti apa yang dimaksud. Lelaki tua itu menangis terseduh, berkata bahwa ia tidak sanggup bekerja lagi. Suaranya gemetar saat menjelaskan bahwa jika terus begini, ia akan benar-benar dikirim ke tempat aneh itu. Ia memohon agar Kyuho menolongnya terlebih dahulu. Kyuho tertegun, tidak menyangka akan mendengar permintaan seperti itu. Jiseon yang duduk di dekat pria tua itu bertanya dengan lembut apa yang sedang ia lakukan. Namun, tangis lelaki itu tak berhenti. Ia terus berkata bahwa ia telah ditawari menjadi bahan pangan, sementara Jiseon dengan tegas memintanya berhenti membicarakan hal itu, karena ia tidak ingin topik itu diangkat lagi. Mereka semua tahu, tempat ini penuh kekejaman, dan hanya sedikit yang bisa bertahan. Kyuho memperhatikan percakapan mereka dengan hati berat, membayangkan bagaimana mereka bisa hidup dalam ketakutan setiap hari. Ia berpikir bahkan kehidupan yang terpuruk sekalipun masih lebih baik daripada menjadi korban tanpa harapan. Dengan tekad yang mulai membara, Kyuho mengepalkan tangannya dan menatap lelaki tua itu. Ia berkata dengan suara tegas agar tidak khawatir, karena tidak seorang pun akan gugur di tempat ini. Lelaki tua itu menatapnya dengan air mata mengalir dan bertanya apa maksud ucapannya. Kyuho menjawab bahwa ia sudah mengatakan hal itu sebelumnya. Mereka datang untuk menyelamatkan semua orang di sini. Ia berjanji bahwa mereka akan membantu semua tahanan melarikan diri. Seorang pria bertato mengepal jarinya. Ia menjelaskan sebuah aturan yang ada di sini. Kyung yang baru datang menatapnya dan berkata bahwa ia masih baru di sini. Dan jika perlu, ia bersedia menyerahkan seluruh tugasnya agar ia bisa beristirahat. Kemudian duduk di sudut dekat radiator, menghela napas,
mengatakan bahwa ia akan beristirahat sejenak. Ia menatapnya dengan bingung, tak mengerti bagaimana gadis itu bisa mengetahui tentang rencananya. Kyung sendiri merasa bahwa suasana tempat itu persis seperti yang ia bayangkan. Suram, namun penuh ketegangan yang aneh. Ia melihat pria di depannya tampak sedikit bahagia, karena mungkin tidak akan berakhir di tempat aneh itu. Namun ia tahu, kebahagiaan kecil seperti itu tak seharusnya dirayakan. Mereka semua akan bebas suatu hari nanti, dan tugas utama mereka sekarang adalah menemukan orang yang mereka cari sebelum melanjutkan rencana pelarian. Tiba-tiba, suara keras bergema dari pengeras suara. Suara itu mengumumkan bahwa waktu kerja telah dimulai dan memerintahkan semua tahanan untuk menuju tempat tugas masing-masing. Kyung mendengarkan dengan cermat. Ada sesuatu yang familiar dalam suara itu, entah benar atau hanya perasaannya saja. Dari balik gerbang penjara, terdengar langkah kaki dan suara penjaga yang bersahutan. Kyuho memandang sekeliling, heran mengapa ia mendapat tugas seberat ini, membawa barang besar dan berat, sementara pikirannya masih berputar, bertanya-tanya, apakah ia akan sempat menemukan orang yang selama ini mereka cari. Ia hanya bisa berpikir bahwa mungkin apa yang dihadapinya kali ini akan lebih sulit dari sebelumnya. Namun ia tetap berharap suasana hatinya tidak hancur karenanya. Di hadapannya, seorang pria sedang menjahit pakaian di atas mesin jahit. Sang tahanan menunjukkan cara mengoperasikannya, lalu memintanya untuk mencoba sendiri. Mirai, dengan langkah kaku dan canggung, menggerakkan tangannya ke depan tanpa menyadari jarum yang berputar cepat di depannya. Seketika, jarinya tertusuk, dan luka itu mengalirkan cairan merah yang membuat orang di hadapannya menatap panik. Sang tahanan segera memintanya berhenti dan menarik tangannya terlebih dahulu. Namun Mirai tidak mendengarkan. Ia terus berusaha, seolah tak peduli pada rasa sakit yang menggigit jemarinya. Beberapa saat kemudian, ia dipindahkan untuk duduk di bangku tak jauh dari sana agar tidak mengganggu pekerjaan yang lain. Di sebelahnya duduk seorang gadis yang menatap tangannya dengan prihatin. Hayung membuka paket kecil yang ia bawa dan berkata bahwa ia memiliki perban khusus untuk keadaan seperti itu. Ia menawarkan diri untuk membantu membalut luka Mirai. Butuh beberapa lapis perban untuk menghentikan luka itu. Hingga akhirnya Hayung selesai dan berkata bahwa tangan Mirai cukup parah terluka. Mirai menatap perban di tangannya, lalu dengan nada datar berkata bahwa ia sebenarnya tidak membutuhkannya. Hayung menatapnya bingung, tidak mengerti apa maksud dari ucapan itu. Ia tahu bahwa jika luka itu dibiarkan begitu saja, keadaannya bisa memburuk. Dengan raut wajah ragu, Hayung menunduk dan bertanya, siapa namanya? Mirai menatapnya dengan terkejut, lalu setelah beberapa detik hening, akhirnya menyebutkan namanya adalah Mirai. Hayung tampak terkejut dan bersemangat. Ada sesuatu yang terasa familiar dengan nama itu. Ia berkata bahwa ia punya sesuatu yang ingin dibicarakan dengannya. Dengan penuh rasa syukur, gadis itu berterima kasih karena berkat Mirai, mereka mendapatkan kembali pekerjaan yang sempat dirampas. Hayung menjelaskan bahwa pria botak yang kejam itu telah mengambil hampir semua tugas mereka, hingga mereka takut akan dipindahkan ke tempat yang lebih mengerikan. Tak lama, seorang wanita bernama Ji-seon mendekati mereka, menatap curiga dan bertanya apa yang sedang dilakukan Hayung di sana. Hayung tampak terkejut dan ketakutan, namun segera memperkenalkan Ji-seon kepada Mirai. Ia berkata bahwa Ji-seon adalah satu-satunya orang di dalam sel mereka yang peduli padanya, bahkan pernah berdebat dengan pria botak itu demi membelanya. Ji-seon tidak sepenuhnya mengerti mengapa Hayung terlihat begitu gembira. Hayung lalu kembali menatap Mirai dengan mata berbinar, mengucapkan terima kasih sekali lagi, lalu menunjukkan catatan kecil dari buku tulisnya. Sebuah tulisan pujian yang ia tulis dengan hati-hati dan malu-malu. Mirai hanya menatapnya tanpa ekspresi, tak mengerti maksud di balik catatan itu. Merasa malu luar biasa, Hayung segera berlari pergi sambil berkata bahwa mereka akan bertemu lagi nanti di sel. Ji-seon hanya menatap kepergian gadis itu dengan bingung, tak memahami apa yang baru saja terjadi. Ia kemudian duduk di bangku yang sama dengan Mirai, mencoba membuka percakapan. Ia bertanya apakah suasana di sel mereka terasa aneh baginya. Mirai menanggapinya dengan sikap acuh, namun Ji-seon tetap berbicara, mengatakan bahwa dibandingkan dengan sel-sel lain, suasana di tempat mereka masih jauh lebih tenang. Di luar sana, katanya, banyak orang yang bersaing hanya demi bertahan hidup. Ji-seon menambahkan bahwa meskipun ada pria botak itu, setidaknya hidup di sel mereka masih bisa dijalani dengan lebih baik. Ia berterima kasih pada Mirai karena telah membuat segalanya terasa sedikit lebih ringan. Ia kemudian menanyakan namanya karena Hayung sebelumnya mengucapkannya terlalu cepat dan tidak jelas. Mirai menatapnya tanpa emosi, membuat Ji-seon semakin heran. Meski begitu,
Ia tetap berusaha bersikap ramah, namun suasana ramah itu justru membuat Mirai merasa tidak nyaman. Ia bangkit dan memutuskan untuk pergi. Jiseon sempat bertanya apa yang sebenarnya ditulis Hayung dalam buku itu, tetapi Mirai tidak menjawab dan hanya berjalan menjauh. Jiseon menatap punggungnya yang menjauh dengan rasa bingung, bertanya-tanya, apakah ia telah mengatakan sesuatu yang salah? Sementara itu, Mirai kembali ke pekerjaannya dan, tanpa pikir panjang, menempatkan tangannya yang lain di bawah jarum mesin. Para tahanan yang melihatnya segera berteriak agar ia berhenti dan menjauh, karena jelas ia tidak tahu cara menggunakan alat itu dengan aman. Di sisi lain, Kyung tengah mencari seseorang. Ia menatap sekeliling dengan penuh kebingungan, tidak tahu kemana orang itu pergi. Area olahraga dan tempat kerja kini terbentang luas di hadapannya. Bahkan ia sempat memeriksa ruang hukuman. Seharian penuh ia berkeliling, namun tetap saja tak menemukan orang yang ia cari. Hatinya gelisah. Ia merasa sesuatu yang besar sedang terjadi, sesuatu yang mungkin terlewat dari perhatiannya. Ketika pengeras suara mengumumkan akhir waktu kerja hari itu, suara seorang wanita terdengar jelas, meminta semua orang untuk membersihkan tempat mereka dan kembali ke sel masing-masing. Kyung terpaku, karena suara itu terasa begitu familiar. Perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya menyelimuti dirinya. Ia yakin itu adalah Ji-yoon, sosok yang sudah lama ia kenal. Ji-yoon kini menggunakan pengeras suara untuk memberi instruksi kepada semua tahanan. Ketika seorang pria masuk ke dalam sel sambil berkata bahwa ia juga telah bekerja keras hari ini, Kyung segera menanyainya. Ia ingin tahu dari mana asal suara di pengeras suara tadi dan di mana ia bisa menemui orang itu. Pria itu tampak terkejut dan menebak bahwa suara itu mungkin berasal dari ruang pengawas. Kyung bertanya, apakah ada pekerjaan di ruangan itu? Bahkan untuk satu orang saja. Pria itu menjawab dengan santai bahwa hanya ada satu posisi yang tersedia, bagian kebersihan. Kyung tertegun, merasa takjub dengan kebetulan itu. Namun, pria tersebut tiba-tiba mengalihkan pembicaraan, menanyakan kapan Kyung akan memberikan nomor kontaknya, karena sebelumnya ia sempat menjanjikannya. Menurutnya, ia bersedia bekerja menggantikan Kyung hanya jika ia mendapat nomor itu. Kyung mendesah, sadar bahwa ia masih memerlukan informasi dari pria itu. Ia meminta maaf, lalu dengan gerakan cepat memukul wajah pria itu hingga terjatuh. Ia berkata pelan bahwa ia akan meminta maaf lagi nanti, lalu mengambil nomor dari tangannya yang tergeletak di lantai sebelum pergi. Di koridor panjang yang sunyi, Kyung melangkah dengan cepat. Ia mengenakan topi untuk menutupi wajahnya, lalu mencari ruang pengawas. Di tengah perjalanan, ia menemukan seorang penjaga yang tertidur pulas di kursinya. Ia sempat mencoba memanggil, namun tak ada jawaban. Rasa kesal muncul di wajahnya. Bagaimana mungkin seseorang bisa tidur dengan tenang di tempat seperti ini? Tanpa ragu, Kyung membuka pintu dan masuk ke ruangan itu. Matanya langsung tertuju pada kursi di tengah ruangan. Di sana, duduk seorang wanita yang sangat dikenalnya. Kyung terpaku, matanya melebar antara bahagia dan tak percaya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Ji-yoon, sosok yang dulu ia kenal begitu baik, kini telah menjadi seorang penjaga. Kyung memanggil Ji-yoon. Gadis itu menoleh dan tampak sangat terkejut melihatnya. Seketika air mata mengalir di pipinya, dan tanpa berpikir panjang, Ji-yoon berlari memeluknya dengan isak tertahan, seolah masih tak percaya apakah ini nyata atau sekadar mimpi. Dengan suara bergetar, Kyung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi selama ini. Ji-yoon menjelaskan bahwa ia sempat tertangkap saat melakukan penelitian dan berusaha sekuat tenaga melakukan berbagai hal untuk bisa bertahan. Menurutnya, pada satu titik ia bahkan dijadikan seorang penjaga. Kyung tertegun mendengarnya, namun segera menenangkan Ji-yoon dengan lembut dan berkata bahwa kini tak ada lagi alasan untuk takut karena mereka bisa melarikan diri bersama. Ji-yoon terperangah mendengar kata-kata itu. Dengan mata basah, ia berkata lirih bahwa melarikan diri dari tempat ini adalah hal yang mustahil. Kyung tidak mengerti maksudnya, sementara Ji-yoon hanya menunduk dan mengulanginya dengan suara bergetar bahwa tak seorang pun bisa keluar dari sini. Sementara itu, Jiseon menarik perhatian semua orang. Ia memegang sebuah buku catatan di tangannya dan mengusulkan agar mereka berhenti diam saja dan mulai saling mengenal satu sama lain. Gadis itu mengajak setiap orang menulis keinginan mereka di buku tersebut. Para lelaki yang hadir tampak tidak terlalu antusias, kecuali Hayung yang justru terlihat senang. Jiseon berkata bahwa karena sekarang tidak ada hal yang menahan mereka di ruangan ini, mereka bisa memulainya dengan mencoba lebih dekat satu sama lain. Hayung berlari kecil ke depan, penuh semangat, mengatakan bahwa ia menyukai ide itu. Kyuho tampak termenung, bertanya-tanya apakah ia boleh sesantai ini dalam situasi mereka. Namun kemudian ia tersadar bahwa selama ini ia bahkan
belum sempat benar-benar berbicara dengan Mirai. Ia berpikir inilah waktu yang tepat untuk mendengarkan kisahnya. Kyuho lalu berkata pada Jiseon bahwa ia juga menyukai gagasan itu, dan Mirai mengangguk setuju. Jiseon tersenyum dan mengajak lelaki tua yang duduk di sudut untuk ikut serta, memintanya agar tidak terus diam. Akhirnya mereka semua duduk melingkar, masing-masing dengan buku catatan di tangan. Mirai menatap Kyuho dan bertanya, apa yang seharusnya ia tulis di sana. Kyuho sempat bingung, lalu berkata bahwa mereka bebas menulis apa saja yang terlintas di pikiran, bisa berupa keinginan sederhana yang ingin diwujudkan, beserta alasannya. Mirai menatapnya ragu dan bertanya, apakah itu perintah? Kyuho tertawa kecil dan menjawab bahwa ia boleh menganggapnya begitu. Mirai menunduk, memandangi halaman kosong, lalu mulai menulis perlahan. Kyuho melirik dan tersenyum melihat Mirai akhirnya ikut menulis. Jiseon memperhatikan semua orang, lalu bertanya apakah mereka sudah selesai. Ia menunjuk lelaki tua itu untuk berbicara pertama kali. Lelaki tua itu tampak tersentak, lalu menatap buku catatannya dengan mata sayu. Dengan suara berat, ia berkata bahwa keinginannya hanyalah bisa melihat cucu-cucunya lagi. Ia bercerita bahwa sejak dunia berubah, ia tak pernah melihat mereka lagi. Ia sangat ingin bertemu, setidaknya sekali saja sebelum ia berpulang. Ia menunduk dan meneteskan air mata, berharap cucu-cucunya masih hidup dengan baik. Dengan getir, ia mengakui bahwa dirinya hanyalah beban bagi orang lain, tidak pernah mampu berbuat banyak, hanya duduk dan menyusahkan semuanya. Jiseon mendengarkannya dengan penuh empati, lalu berkata bahwa semua orang mengerti dan bahwa tidak apa-apa. Ia kemudian melihat buku catatannya lagi dan meminta orang berikutnya berbicara. Hayung menyiapkan diri, tampak bersemangat. Jiseon tersenyum dan berkata bahwa keinginannya adalah memasak makanan. Kyuho tampak terkejut mendengarnya, namun Jiseon menjelaskan bahwa selama beberapa tahun terakhir, ia tak memiliki siapapun yang bisa ia percaya. Tidak manusia, tidak pula makhluk lain. Ia hanya ingin, suatu hari nanti, bisa bertemu orang-orang baik dan makan bersama dengan bahagia. Mendengar itu, Kyuho menunduk. Air matanya menetes. Ia sadar bahwa semua orang di ruangan itu sebenarnya berhati baik, dan ia berjanji dalam hati akan membantu mereka semua untuk keluar dari tempat ini. Jiseon kemudian mempersilakan Hayung berbicara. Gadis itu menatap sekeliling dengan mata berbinar bahagia dan berkata bahwa ia punya impian untuk bisa lebih dekat dengan seseorang. Tatapannya lalu mengarah gugup pada Mirai. Lelaki itu menatap balik dengan kebingungan, seolah tidak memahami maksudnya. Hayung tersipu malu dan berkata pelan bahwa ia hanya ingin lebih dekat, tidak lebih. Kyuho memandangnya dengan heran. Sementara Jiseon tersenyum dan berkata bahwa sekarang giliran Kyuho. Lelaki itu tampak tidak siap, lalu cepat-cepat meminta Mirai untuk berbicara lebih dulu. Jiseon mengangguk senang dan mempersilakan Mirai. Mirai menatap kosong ke arah buku catatannya. Kyuho menatap penuh rasa ingin tahu, memperhatikan bahwa Mirai telah menulis cukup panjang. Lalu, dengan suara tenang, Mirai mulai berbicara. Ia berkata bahwa keinginannya adalah gugur dalam pertarungan. Semua orang terkejut mendengarnya. Mirai menatap jauh, lalu melanjutkan dengan lirih bahwa semua itu demi ibunya. Ia bercerita bahwa dulu, saat masih kecil, ia berdiri di tengah hawa dingin sementara ibunya memotretnya dan memintanya menatap ke arah kamera. Saat itu ia sangat bahagia. Tapi di suatu musim dingin yang lain, sesuatu yang mengerikan terjadi. Ia kehilangan ibunya. Ia mengenang hari itu. Ketika ia begitu bangga karena ibunya memuji pergaulannya yang luas, berkata bahwa mungkin suatu hari ia bisa menjadi presiden. Mirai kecil merasa senang mendengarnya dan bertanya, apakah hal itu benar-benar mungkin? Namun sang ibu tertawa kecil, menjawab bahwa tentu saja tidak, karena sekadar menyapa orang saja tidak cukup untuk menjadi pemimpin. Mirai merasa kecewa mendengar candaan itu, namun ibunya terus berjalan sambil tersenyum hangat. Mereka bercanda, saling menggoda satu sama lain. Tiba-tiba ibunya mulai batuk keras. Mirai bertanya apakah ibunya baik-baik saja, dan wanita itu berkata bahwa ia hanya tersedak karena tertawa. Namun batuk itu tidak berhenti. Mereka melihat orang lain di jalan yang juga batuk dan berbicara di telepon, mengeluh bahwa ia merasa agak tidak enak badan. Mirai mulai merasa aneh. Ibunya kemudian meminta Mirai untuk pulang duluan, berkata bahwa ia akan menyusul setelah menyelesaikan pekerjaannya. Anak itu menatap ibunya khawatir, lalu mengangguk dan mengucapkan hati-hati di jalan. Wanita itu terus batuk semakin keras, tidak memahami apa yang terjadi padanya. Mirai kecil menoleh beberapa kali, merasa ada yang tidak beres. Seperti biasanya, ia mengantarkan ibunya sampai tempat kerja. Tetapi entah mengapa, hari itu terasa berbeda, seolah nalurinya berkata bahwa mereka tidak akan pernah bertemu lagi.
Ia memanggil ibunya sekali lagi. Wanita itu menoleh, tersenyum lembut, dan bertanya apa yang ia inginkan. Dengan mata berkaca, Mirai berkata bahwa ia ingin ikut bersama ibunya. Sang ibu bekerja di sebuah truk makanan. Setelah melayani pesanan seorang pelanggan, ia menoleh dan melihat wajah putranya yang murung. Ia tersenyum lembut dan bertanya, apakah ia melakukan sesuatu yang salah. Mirai menolak semua tuduhan, namun wanita itu tetap tidak mengerti mengapa ia terus menatapnya seperti itu. Mirai sendiri berkata bahwa ia pun tak tahu apa yang sedang terjadi padanya. Hanya saja ada perasaan aneh yang sulit ia jelaskan. Sang ibu menatap putranya dengan lembut, bertanya, apakah ia bosan hanya duduk diam di sana. Mirai menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Wanita itu tertawa kecil dan berkata bahwa anaknya selalu tampak ceria. Ia menambahkan bahwa kehadiran Mirai selalu memberinya kekuatan baru setiap kali mereka bersama. Ucapan itu menyentuh hati Mirai. Sebenarnya, ia memang merasa sangat bosan duduk di tempat itu. Para pelanggan yang datang terlihat sama semua, dan suara di sekitar membuatnya mengantuk. Meski begitu, ia menyukai momen ini. Membosankan, iya, tapi waktu yang tenang bersama ibunya adalah hal yang paling ia sukai. Ketika seorang pelanggan lain datang dan meminta bantuan menghitung sesuatu, sang ibu menoleh pada Mirai sambil tersenyum. Saat itu terasa begitu indah bagi mereka berdua, dan Mirai benar-benar tidak ingin waktu itu berakhir. Namun seperti biasa, kebahagiaan sederhana itu tak bertahan lama. Tiba-tiba, ibunya mulai batuk keras. Ia sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi pada tubuhnya. Ia menyipitkan mata, bingung dengan rasa aneh di tenggorokannya. Lalu tubuhnya melemah, nyaris tak sanggup berdiri. Mirai, yang selalu bermimpi bisa bersama ibunya selamanya, menatap panik ketika melihat wanita itu terjatuh. Ia berlari menghampiri dan terus bertanya, apakah ibunya baik-baik saja? Sang ibu berusaha tersenyum, mengatakan bahwa ia baik-baik saja, hanya merasa sedikit tidak enak badan hari itu. Mirai segera menyarankan agar mereka menelpon rumah sakit, namun sang ibu menolak halus. Ia berkata hanya sedikit masuk angin, dan mereka akan pulang lebih awal hari ini. Ia meyakinkan anaknya bahwa setelah beristirahat panjang, semuanya akan kembali normal. Tapi jauh di dalam hati, Mirai tak sepenuhnya percaya. Malamnya, sang ibu berada di dapur, sibuk memasak sambil bersenandung riang. Mirai memperhatikannya dari jauh. Melihat senyum ibunya yang hangat, ia merasa lega. Mungkin memang benar, semuanya sudah membaik. Saat makan malam tiba, ibunya bertanya apakah Mirai menyukai masakannya. Dengan wajah berseri, Mirai menjawab bahwa masakan ibunya selalu luar biasa. Wanita itu mengangguk pelan, lalu seolah teringat sesuatu dan melangkah ke lorong rumah. Ia berkata bahwa ia sudah menyiapkan hadiah untuk putranya. Mirai yang penasaran menunggu dengan mata berbinar. Tak lama kemudian, ibunya muncul membawa sebuah seragam sekolah. Wajah Mirai langsung berubah gembira. Sang ibu menjelaskan bahwa selama ini, mereka selalu menerima pakaian sumbangan, tapi untuk tahun pertama sekolah Mirai, ia ingin membelikannya sendiri. Dengan antusias, Mirai meminta izin untuk segera mencobanya. Ibunya mengangguk dan menyerahkan seragam itu. Seragam itu ternyata sedikit kebesaran, tapi bagi Mirai, itu tidak masalah. Ia berdiri di depan ibunya dengan wajah bersinar bahagia. Malam itu, ketika tiba waktunya tidur, Mirai memutuskan untuk tetap mengenakan seragam barunya. Ibunya sedikit bingung dan bertanya apakah ia benar-benar ingin tidur dengan pakaian itu. Mirai menjawab dengan mantap bahwa karena itu adalah hadiah dari ibunya, ia ingin tidur memakainya malam ini. Sang ibu hanya tersenyum dan mengajaknya makan sedikit sebelum tidur. Tengah malam tiba. Sebuah suara dari televisi memecah keheningan. Suara itu terdengar tegas, memberitahukan bahwa telah terjadi keadaan darurat di seluruh Korea. Ada ancaman biologis yang berbahaya, dan semua warga diminta untuk tidak keluar rumah serta menghindari kontak dengan siapapun di luar. Suara itu memerintahkan semua orang untuk segera berlindung di tempat aman. Mirai terbangun, memanggil ibunya, dan bertanya mengapa televisinya tiba-tiba dimatikan. Tapi ketika ia menoleh, tempat tidur ibunya sudah kosong. Ia mendengar suara batuk keras dari arah dapur. Ia berlari ke sana dan menemukan ibunya berdiri di dekat wastafel dengan tubuh membungkuk, terus batuk tanpa henti. Mirai mendekat dengan cemas, bertanya apakah ibunya baik-baik saja. Ia melihat noda berwarna gelap di tempat tidur ibunya tadi dan bertanya apa yang terjadi. Perlahan, wanita itu menoleh. Wajahnya berubah, kulitnya tampak pucat dan asing. Mirai membeku, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia berbisik lirih, bertanya apakah itu benar ibunya. Tapi makhluk di hadapannya bukan lagi sosok yang ia kenal. Tubuh itu bergerak cepat, menubruk Mirai hingga terjatuh ke lantai. Ia menjerit, tak mengerti apa yang sedang terjadi.
Ia memohon agar makhluk itu berhenti, namun suara tangisnya tidak digubris. Dalam gelap yang pekat, waktu terasa berhenti. Ketika lonceng jam berdentang, Mirai tersentak bangun. Ia terengah, kebingungan, tak tahu di mana dirinya berada. Ia menatap sekeliling dengan ngeri, pakaian sekolahnya robek, dan lantai di sekitarnya tampak basah oleh sesuatu yang tak ia pahami. Ia menatap jam dinding, mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah mimpi buruk. Ia menenangkan diri, berkata dalam hati bahwa ibunya tidak mungkin berubah menjadi makhluk mengerikan seperti itu. Ia percaya ibunya akan selalu bersamanya. Namun, suara langkah aneh terdengar lagi dari kegelapan. Makhluk itu muncul kembali dan melompat ke arahnya. Mirai menjerit, kali ini sadar sepenuhnya bahwa ini bukan mimpi. Ia memohon pada ibunya untuk berhenti, namun dengan kekuatan tak terduga, ia mendorong makhluk itu hingga terhempas ke ujung ruangan. Nafasnya terengah, matanya membesar oleh rasa takut dan keterkejutan. Ia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi atau dari mana kekuatan itu datang. Ia menatap dinding yang retak akibat benturan, lalu berteriak ketakutan. Mirai berlari keluar ke koridor, memohon keselamatan, langkahnya terhuyung-huyung di jalan yang dingin tanpa alas kaki. Ia tidak memahami apa yang sedang terjadi. Jika semua ini bukan mimpi, mengapa ia masih hidup? Pikiran itu berputar di kepalanya, sementara tubuhnya gemetar oleh ketakutan. Pandangannya menembus jauh ke depan, dan apa yang ia lihat membuatnya terdiam dalam keterkejutan. Kota itu hancur. Bangunan-bangunan miring, sebagian terbakar, seolah dunia baru saja runtuh. Mirai tidak mengerti apa yang menimpa tempat ini. Dari balik sudut, makhluk-makhluk aneh mulai muncul. Mereka berjalan lambat, menyeret kaki, dan saat Mirai menatap lebih saksama, wajah mereka terlihat seperti wajah ibunya. Napasnya tertahan. Ia segera menyelinap di bawah tumpukan reruntuhan, berusaha menyembunyikan diri dari pandangan mereka. Hatinya berdegup cepat. Pikirannya penuh kebingungan tentang siapa sebenarnya makhluk-makhluk itu. Dari kejauhan, ia melihat dua orang yang masih hidup. Mereka tampak ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Mirai menahan napas dan mulai mendengarkan percakapan mereka. Salah satu dari mereka panik, memerintahkan temannya untuk mencari informasi di internet tentang apa yang sedang terjadi. Yang satunya membuka ponsel, namun dengan wajah putus asa berkata bahwa ia tidak menemukan apapun, tidak ada penjelasan, tidak ada berita. Lalu, dengan suara gemetar, salah satu bertanya, apakah seseorang bisa berubah menjadi makhluk itu jika tergigit? Mirai membelalak mendengar pertanyaan itu. Namun pria itu menjawab lirih, mengatakan bahwa ia sudah tergigit, tetapi entah mengapa, ia belum berubah menjadi monster. Belum sempat mereka berpikir lebih jauh, segerombolan makhluk menyerbu ke arah mereka. Dua pria itu menjerit minta tolong. Suara mereka menggema di antara reruntuhan. Mirai menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak bersuara, menyaksikan dengan ngeri saat makhluk-makhluk itu menyerang kedua orang tersebut. Air matanya menetes, rasa takut menyesakkan dadanya. Tiba-tiba, dari depan wajahnya, muncul sosok lain, makhluk aneh dengan wajah menyeramkan. Mirai menjerit dalam hati, tubuhnya langsung melompat dan berlari sekuat tenaga ke arah berlawanan. Makhluk-makhluk itu mengejarnya, berusaha menggigitnya. Salah satu dari mereka menjatuhkannya ke tanah, mencengkeram tangannya, dan menggigit dengan keras. Mirai menjerit kesakitan, mencoba melepaskan diri, berusaha berlari dan bersembunyi sambil memanggil ibunya untuk menolong. Ia memohon agar makhluk itu menjauh darinya. Namun makhluk itu semakin mendekat, mencakar, dan merobek sebagian lengannya sebelum akhirnya melepaskan. Mirai terus berlari, air matanya bercampur dengan rasa nyeri yang membakar. Ia bersembunyi di sudut yang gelap, memegangi lukanya sambil menangis. Dari bahunya yang terluka, cairan mengalir, namun tiba-tiba, di hadapannya, jaringan kulitnya mulai tumbuh kembali. Dalam hitungan detik, lengannya pulih sepenuhnya. Mirai menjerit kesakitan, merasakan rasa perih yang luar biasa saat tubuhnya memulihkan diri sendiri. Ia kembali memanggil ibunya, memohon agar sang ibu datang menolong. Dan seolah doanya dijawab, sosok seorang wanita muncul tepat di sampingnya. Namun tubuh itu bukan lagi ibunya, melainkan makhluk yang mengenakan wajah ibunya. Makhluk itu menatap Mirai dengan pandangan kosong, lalu perlahan mendekat untuk menggigitnya. Mirai memohon dengan suara bergetar agar ia berhenti. Ia mengangkat kedua tangannya untuk menahan agar makhluk itu tidak mendekat. Suaranya pecah oleh tangisan dan ketakutan, memanggil ibunya sambil berkata agar ia jangan menjadi monster. Ia terus memohon, tetapi makhluk itu tetap bergerak maju. Dalam keputusasaan dan rasa sakit yang membuncah, sesuatu terjadi pada tubuh Mirai. Tulang-tulang dari tubuhnya menyembur keluar, menembus ke arah makhluk itu.
Sosok wanita itu terhuyung, berlutut, dan tidak lagi bergerak. Mirai masih menutup matanya, masih memohon agar makhluk itu berhenti. Tubuh itu, yang pernah menjadi ibunya, kini tak lagi berdaya. Namun dari bibirnya terdengar lirih suara memanggil nama Mirai. Tangan itu terulur, berusaha meraih sang anak. Dalam detik terakhir, makhluk itu memeluknya, dan dengan suara lemah meminta maaf atas segalanya. Mirai terpaku, tidak mengerti bagaimana hal itu mungkin terjadi. Ia bertanya dengan suara gemetar apakah ibunya masih bisa mendengarnya. Ketika matanya terbuka lagi, ia mendapati dirinya berada di rumah. Di atas ranjang, di sampingnya, terbaring ibunya yang berlumuran cairan merah. Namun kali ini bukan mimpi. Ia benar-benar ada di sana. Dan ia adalah makhluk itu. Tangan Mirai gemetar, tubuhnya menggigil hebat, tidak memahami apa yang baru saja terjadi. Ia menatap wajah ibunya dan bertanya pelan apakah ibunya masih hidup. Ketakutan membuatnya mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Ia berulang kali menyangkal bahwa ia telah melukainya. Menutup mulut dengan kedua tangan, tidak mampu menerima kenyataan. Suara lirih ibunya yang terakhir masih terdengar samar. Kesadaran perlahan menembus pikirannya. Ia telah melukai ibunya sendiri. Lututnya lemas, tubuhnya jatuh ke lantai, dan tangisannya pecah memenuhi ruangan. Beberapa saat kemudian, seorang pria asing memasuki rumah itu, meletakkan sepatunya di ambang pintu. Ia melihat sekeliling, yakin bahwa tadi ia mendengar suara. Ketika menatap ke dalam ruangan gelap itu, matanya membelalak, melihat tubuh tergeletak penuh cairan merah. Ia memanggil atasannya dengan panik, memintanya datang melihat. Dari luar, makhluk-makhluk lain mulai mendekat. Pria itu berkata bahwa ia telah menemukan makanan untuk mereka, bahwa dugaan mereka benar, ada seseorang di dalam rumah ini. Makhluk-makhluk itu mulai mengelilingi Mirai, memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Pemimpinnya berkata bahwa mereka hampir pergi ke wilayah lain dan akan menyesal jika tidak memeriksa rumah ini. Ia memegang kepala Mirai dan mengangkatnya, mengatakan bahwa mereka perlu tahu wajah orang yang akan mereka santap. Namun begitu wajah Mirai terlihat, sang pemimpin tampak terkejut. Tatapan aneh memancar dari mata anak itu, tatapan yang membuatnya merasa ganjil. Ia tertawa pelan dan berkata bahwa Mirai tampak sangat ketakutan. Mirai mulai sadar kembali. Dengan suara lemah, ia bertanya apa yang mereka inginkan darinya. Pikiran di kepalanya berputar kacau, dan satu-satunya yang ia ucapkan hanyalah permintaan agar mereka segera memakannya. Ia terus mengulanginya bahwa ia telah melukai ibunya. Pemimpin para makhluk itu tidak mengerti apa yang ia katakan, namun dengan dingin menjawab bahwa mereka akan tetap menghabisinya, bahkan jika ia memohon ampun. Ia mengangkat Mirai lebih tinggi dan berkata bahwa hari ini mereka sedang dalam suasana hati yang baik. Menurutnya, dahulu mereka hanyalah makhluk-makhluk biasa. Namun, entah bagaimana ingatan mereka mulai kembali. Salah satu dari mereka menyahut, mengatakan bahwa itu benar, karena makhluk biasa tak mungkin berbicara seperti mereka. Pemimpinnya mengangguk, mengatakan bahwa kini mereka menjadi lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih besar. Mereka telah berevolusi. Ia menatap Mirai, lalu berkata bahwa karena hari ini ia sedang berbaik hati, maka ia akan memenuhi permintaan anak itu, mengakhiri segalanya dengan cepat. Dengan satu gerakan tangannya, ia menembus dada Mirai. Sejenak kemudian, ia mencengkeram jantung Mirai dan mengangkatnya tinggi. Para pengikutnya bersorak memuji, memanggil pemimpin mereka sebagai sosok yang luar biasa. Mereka bercanda bahwa ia terlihat seperti tokoh penjahat dari sebuah film. Sang pemimpin tertawa, membalas pujian itu dengan nada bangga. Mirai menatap mereka dengan pandangan kosong, lalu dengan sisa napasnya ia berbisik pelan meminta maaf. Pemimpin para makhluk itu menatap Mirai di hadapannya dengan raut wajah yang sulit dijelaskan. Mirai memohon agar mereka mengakhirinya segera, namun tak seorang pun sanggup melakukannya. Ia bertanya apa yang telah mereka perbuat padanya. Sementara sang pemimpin hanya bisa terpaku dengan tatapan terkejut. Di tangannya sendiri, ia menggenggam sesuatu yang seharusnya mustahil, jantung sang anak muda. Orang itu melangkah mundur dengan ngeri, tak memahami apa yang tengah terjadi pada semuanya. Mirai kembali memohon agar ia diakhiri dengan cepat, agar tak menimbulkan masalah yang lebih besar. Makhluk menyeramkan itu akhirnya mengangguk dan mengayunkan tinjunya, menghantam kepala Mirai dengan kekuatan luar biasa. Ia terhempas jauh, sementara sang monster bergumam bahwa di dunia ini masih banyak manusia aneh seperti bocah itu. Mereka memutuskan pergi, kehilangan selera, bahkan untuk sekadar melanjutkan apapun yang mereka lakukan sebelumnya. Namun, Mirai tetap tergeletak di tanah. Salah satu dari mereka bertanya pada pemimpinnya,
apakah benar ia telah mengambil jantung sang pemuda. Pemimpinnya menoleh dengan raut licik dan berkata bahwa tampaknya ia justru mengambil sesuatu yang lain. Namun sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, keduanya melihat pemandangan yang tak dapat mereka percayai. Mirai mulai bangkit. Matanya menyala dengan cahaya yang tak wajar, penuh amarah dan kesakitan. Ia menatap mereka tajam dan hanya menanyakan satu hal, apa yang telah mereka lakukan padanya. Rasa takut langsung menyelimuti para monster itu. Mereka mundur perlahan, berusaha meyakinkan diri bahwa mereka tidak tahu siapa sebenarnya Mirai. Tetapi langkah sang bocah tidak berhenti. Ia berjalan mendekat, menuntut untuk diakhiri. Ia memaksa mereka melakukannya, berteriak agar mereka memenuhi keinginannya. Dalam sekejap, Mirai melompat dan menyerang pemimpin mereka. Dengan tangan yang bergetar oleh emosi, ia mencengkeram kepala sang monster dan memutarnya dengan kekuatan tak terkendali. Dalam ledakan amarah, ia menuntut agar semuanya berakhir dengan cara itu, cara yang baginya menjadi satu-satunya jalan menuju kebebasan. Kedua monster lainnya terpaku ketakutan. Pemimpin mereka kini tak lagi ada dan suasana berubah menjadi senyap menakutkan. Mereka berlari, meninggalkan Mirai yang masih terisak di tengah kehancuran. Dengan setiap pukulan yang ia lontarkan, ia semakin kehilangan kendali atas dirinya sendiri hingga akhirnya ia berhenti dan menatap tangannya sendiri. Rasa sakit menyengat tubuhnya, namun ia terus memukul seolah rasa itu adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap sadar. Dalam sekejap ingatannya kembali, ia melihat wajah ibunya. Ia sadar, rasa sakit yang ia alami tak sebanding dengan penderitaan yang mungkin dirasakan sang ibu. Mirai berdiri di atas tubuh monster itu, terdiam.